Tarik napas dalam, hirup, hembuskan. Ayo. Dorong. Gawat, pasien mengalami pendarahan hebat. Apakah keluarganya sudah sampai? Belum ada. Pendarahannya tidak bisa berhenti. Cepat sedikit. Ayah, aku melahirkan bayi perempuan. Maafkan aku. Tidak. Kamu melahirkan bayi laki-laki. Ayah, kembalikan bayiku padaku. Berikan padaku. Wan Qin, keluarga Zhang kita sudah bangkrut. Ayahmu hampir saja dibuat gila oleh para penagih utang itu. Suamimu Tang Qingshan memberi janji pada kita, asalkan kamu melahirkan pewaris grup Tang, dia akan langsung melunasi semua utang keluarga Zhang kita. Tidak kusangka, kamu malah melahirkan anak perempuan. Anak ini benar-benar tidak boleh dipertahankan. Pasien di sebelah itu sudah tiada karena persalinan sulit, selagi suaminya belum datang. Tukar saja bayinya dengan bayi laki-laki milik keluarganya. Dengan begitu, keluarga Zhang kita akan terselamatkan. Aku tidak setuju. Ayah, putriku harus tumbuh besar di sisiku. Wan Qin, apa kamu tega melihat keluarga Zhang kita hancur total? Ayah, kamu sangat menyakitiku. Ayah, kembalikan anakku padaku. Ayah. Wan Qin, apa yang sedang kamu lakukan? Ayo, bangunlah. Aku. Mana bayinya? Di mana bayinya? Biarkan aku melihatnya sebentar. Bayi itu. Bayinya ada di sini. Bayinya ada di sini. Barusan suster membawanya pergi untuk dimandikan. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, laki-laki, lihatlah. Ini benar-benar laki-laki. Dia laki-laki. Benar, benar, benar. Bagus sekali. Dengan begini, grup Tang sudah memiliki pewaris. Oh ya, panggil dia. Tang Zeyu. Baik, baik, baik. Pergi. Istriku, maafkan aku. Aku datang terlambat, maafkan aku. Tenang saja. Aku Wang Fugui bersumpah di sini bahwa aku pasti akan membesarkan putri kita hingga dewasa. Istriku, istriku. Cepat pergi, cepat pergi. Anakku. Putriku, jangan khawatir. Ibu pasti akan menemukanmu kelak. Terima kasih Tuhan. Akhirnya aku menemukan putriku. Aku harus mencari cara untuk membawa putriku kembali ke keluarga Tang, demi menebus semua penyesalan selama bertahun-tahun ini. Ayah. Ibu angkat. Sebenarnya perusahaan mana yang berutang upahmu? Bagaimana kalau aku menemanimu pergi memintanya? Urusan orang dewasa, anak kecil jangan ikut campur. Ayah hari ini, apapun yang terjadi, harus menagih upah itu kembali untuk mas kawin putriku. Aku ingin semua orang tahu bahwa putri dari seorang pekerja migran juga bisa menikah dengan sangat mewah. Terima kasih, Ayah. Jeyu sudah datang. Ayah pergi dulu. Jeyu, Hari ini pulang menemui ayahku, apakah kamu gugup? tentu saja aku gugup. Sudah 2 tahun kita bersama, kamu tidak pernah bercerita padaku tentang keadaan keluargamu. Hari ini tiba-tiba memintaku pulang menemui ayahmu. Dengan begitu terburu-buru, aku bahkan belum menyiapkan apapun. Ayahku sudah menyiapkan semuanya, ayo pergi. Ibu angkat, lihatlah. Itu, apakah itu Zeyu? Siapa gadis yang bersamanya? Mungkinkah dia? Tidak mungkin, itu pasti tidak akan terjadi. Ini soal pernikahan besar, dia tidak bisa memutuskannya sendiri. Sepertinya mereka menuju ke villa keluarga Tang. Ingin masuk ke rumahku? Jangan harap. Xiaozan, jangan khawatir. Posisi nyonya masa depan grup Tang kita adalah khusus untukmu.
Wanita lain, jangan harap bisa melangkah masuk ke rumah keluarga Tang. Anakku, aku pasti akan membuatmu menikah dengan Zeyu, kembali ke keluarga Tang secara sah, dan tetap berada di sisiku. Segera siapkan mobilnya. Aku ingin pergi menemui Zeyu dan pacarnya. Baik, Tuan. Siap. Presiden Tang. Presiden Tang. Ada urusan apa mencariku? Jangan bergerak. Jangan bergerak. Mundur. Jangan bergerak. Tang Qingshan, kembalikan uang hasil keringatku. Presiden Tang, maafkan aku. Aku pun sudah tidak ada jalan lain, sampai terpaksa melakukan ini. Jangan gegabah. Jika ada masalah, kita semua bisa membicarakannya. Proyek Jingdu Joy City, yang baru saja selesai itu, bukankah janjinya, dalam 1 bulan setelah proyek selesai, upah kami akan dilunasi sekaligus pada kami. Tapi 1 tahun sudah berlalu, kenapa sampai sekarang, 1 sen pun belum diberikan kepada kami? Omong kosong. Upah untuk proyek Jingdu Joy City itu, sudah kusuruh akuntan Ma untuk melunasi semuanya pada kalian. Masalah menunggak gaji pekerja seperti ini, kami grup Tang tidak mungkin melakukannya. Pembohong. Aku tidak akan mempercayaimu. Hari ini, aku harus mendapatkan upahku. Aku sudah menderita kanker, hanya tersisa waktu 1 bulan lagi. Putriku adalah satu-satunya harapanku. Hari ini, jika aku tidak bisa mendapatkan kembali mahar untuk putriku, kamu akan tiada bersamaku. Aku berjanji padamu, pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Kamu ini, lebih baik tenanglah, tenanglah. Jangan bergerak. Pembohong. Pembohong. Ayo kita tiada bersama. Ini rumahmu? Sebelumnya aku takut kamu akan terkejut. Sebenarnya, aku sudah lama ingin memberitahumu bahwa aku adalah pewaris grup Tang. Kamu pewaris grup Tang? Benar sekali. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Status kita tidak setara, hari ini tiba-tiba datang ke rumahmu seperti ini. Keluargamu pasti akan membenciku. Yang akan menjalani hidup bersamamu itu aku, bukan mereka. Kamulah satu-satunya yang kutetapkan sebagai menantu keluarga Tang. Omong kosong. Xiao Zhen barulah menantu keluarga Tangku yang sebenarnya. Ibu, kenapa ibu tiba-tiba pulang? Tante, Siapa yang mengizinkanmu memanggilku begitu? Kau hanya fokus merayu putraku, bermimpi ingin menjadi orang terhormat secara instan. Panggilan tante darimu itu tidak sanggup kuterima. Ibu, biar aku kenalkan. Ini adalah Yansu. Dia adalah kekasihku. Aku bahkan belum sempat menegurmu. Apa kamu sudah hilang akal? Wanita sembarangan seperti ini. Berani sekali kamu bawa pulang ke rumah. Apa-apaan ini? Dia itu sebenarnya hanyalah wanita pemuja harta yang mengincar kekayaan keluarga Tang kita. Tante, saya bukan wanita pemuja harta. Meskipun keluarga saya kurang mampu, tapi saya dan Zeyu tulus saling mencintai. Terlebih lagi sebelum hari ini, saya tidak tahu identitas Zeyu yang sebenarnya. Kamu bilang tidak tahu? Hanya putra bodohku ini yang percaya. Jika hari ini kamu punya sedikit harga diri, pergilah dari keluarga Tang milikku. Dengan begitu, aku masih bisa sedikit menghargaimu. Jika tidak, artinya kamu memang serakah akan harta dan tidak mau pergi. Ibu, apa ibu sekarang ingin demi Song Xiaozhen ini mengusir Yansu pergi? Yang satu adalah Xiao Zhen yang sudah sangat kukenal, dan yang satunya adalah gadis liar yang entah datang dari mana. Mereka berdua bagaikan langit dan bumi. Jangan salahkan ibu jika harus memisahkan kalian. Posisi keluarga Tang kita di Jingdu, kamu sendiri sudah sangat paham. Jangan pernah mengharapkan sesuatu yang bukan milikmu. Ibu angkat benar sekali. Hanya aku yang pantas menikah dengan Zeyu. Gadis liar sepertimu yang entah muncul dari mana, apa hakmu membandingkan dirimu denganku? Dia tentu saja tidak punya cara untuk menandingimu. Selama bertahun-tahun ini, meskipun aku tidak bisa secara terang-terangan merawat Xiao Zhen di sisiku, tapi aku diam-diam terus membimbingnya, agar dia bisa menjadi nyonya rumah masa depan grup Tang. Aku sudah berutang budi pada putriku selama bertahun-tahun. Akhirnya ada kesempatan untuk menebusnya. Aku tidak akan membiarkan semuanya sia-sia, hanya karena seorang gadis liar. Kenapa masih melamun di sana? Sadarlah sedikit, dan segera pergi dari sini. Tante, meski aku anak dari keluarga miskin, tapi perasaanku pada Zeyu tidak akan kalah dari siapapun.
Beraninya kamu bicara di hadapanku. Gadis liar, tetaplah gadis liar. Dasar anak tidak berpendidikan. Urusan kalian berdua, apapun yang kamu katakan, aku tidak akan pernah setuju. Ma, kalau tidak setuju ya sudah. Tapi kenapa Mama sampai main tangan? Orang sepertinya yang tidak punya status dan tidak punya identitas memang pantas dipukul. Masih muda tapi tidak belajar hal baik, setiap hari hanya berpikir untuk memanfaatkan pria demi status. Aku beritahu kamu ya, sekarang juga putus dengan putraku. Cepat bersumpah padaku bahwa kamu tidak akan pernah menginjakkan kaki di keluarga Tang selamanya. Jika tidak, aku akan menggunakan kekuatan keluarga Tang di Jingdu untuk membuatmu tidak punya tempat bernaung lagi. Aku bisa pergi, tapi aku ingin memperjelas satu hal, bahwa hubunganku dengan Tang Zeyu tidak pernah didasari oleh uang. Masih mengelak bukan karena uang? Lalu apa ini namanya? Benda ini, bagaimana bisa ada di dalam tasku? Sedang berakting apa kamu sekarang? Ini adalah mahkota Victoria. Nilainya $1 miliar. Kamu menyelinap masuk ke keluarga Tang hanya untuk mencuri barang, kan? Jangan sembarang bicara. Aku tidak pernah mencuri barang milik keluarga Tang. Barang ini, kenapa bisa secara aneh muncul begitu saja di dalam tasku? Kak Zeyu, wanita pemuja harta yang tangannya tidak bersih seperti ini, apakah dia memang pantas kamu bawa masuk ke kediaman keluarga Tang? Pencuri tetaplah pencuri. Masih berani tidak mengakuinya? Kamu benar-benar sangat tebal muka. Hal yang tidak pernah aku lakukan tidak akan pernah aku akui. Dasar pencuri yang tidak tahu malu. Sekarang dengarkan aku, berlutut dan minta maaf padaku, lalu angkat kaki dari keluarga Tang. Jika tidak, aku akan menjebloskanmu ke penjara agar kamu tidak punya masa depan lagi. Pasti Anda yang menaruhnya di tasku. Anda sengaja menjebakku. Kamu memfitnahku. Ibu pasti salah paham pada Yanshu. Dia benar-benar bukan orang seperti itu. Kalian memfitnahku hanya karena aku anak dari keluarga miskin. Kalian bisa dengan terang-terangan. Menghinaku? Ibu, bukankah di rumah ada kamera pengawas? Ibu periksa saja rekamannya. Dan semuanya akan menjadi jelas. Tutup mulutmu. Kamu masih berani membela wanita penggoda ini? Sekarang, satu-satunya orang yang harus kamu nikahi hanyalah Xiao Zhen. Benar, Kak Zeyu. Jika kamu tidak memihakku, apa kamu juga tidak akan memihak ibu angkat? Apa kamu sudah tidak mau mendengar ucapan ibu angkat lagi? Ibu tidak mengizinkanku memeriksa rekaman pengawas. Itu artinya ada yang ibu sembunyikan. Di mana rekaman pengawasnya? Aku akan memeriksanya sendiri. Ini adalah kediaman keluarga Tang, bukan tempat bagimu untuk berbuat sesukanya. Apa ayahku masuk rumah sakit? Aku akan segera ke sana. Yanshu, Tang Zeyu, mari kita putus. Yanshu. Berhenti. Ibu! Halo? Apa? Presiden Tang telah dicelakai seseorang? Di rumah sakit mana? Ayah masuk rumah sakit? Apa yang sebenarnya terjadi? Dicelakai? Bagaimana mungkin? Cepat, pergi ke rumah sakit. Ayah, Cingshan, bagaimana keadaanmu? Cingshan, ibu angkat? Orang yang mencelakai Paman Tang sudah ditemukan. Namanya Wang Fugui. Dia seorang kuli bangunan. mungkinkah itu ayahnya Yanshu? Tidak mungkin ada kebetulan seperti ini. Wang Fugui. Tenang saja. Aku Wang Fugui bersumpah di sini bahwa aku akan membesarkan putri kita sampai dia tumbuh dewasa. Istriku. Ibu angkat. Bukankah itu Wang Fugui? Ayah kenapa? Bukannya ayah mau menagih upah, bagaimana bisa jadi begini ayah? Ayah, Yanshu, Kamu dan ayahmu bukanlah orang yang baik. Kamu hina, ayahmu juga hina. Ayahmu lah seorang pekerja kasar rendahan yang telah mencelakai suamiku. apa Zeyu, gadis hina inilah. Ayahnya demi upah yang sedikit itu. Memberi ayahmu racun, ingin menghancurkan segalanya bersama ayahmu. Ayahnya itu seorang kriminal, dan dia adalah putri dari seorang penjahat. tidak mungkin? Ayahku tidak mungkin seorang penjahat. Tidak mungkin. Beraninya kamu menyebut ayahmu? Pekerja kasar, nyawa yang tak berharga. Tapi, aku tidak akan membiarkannya tiada dengan begitu mudah. Ini adalah kejahatan. Aku akan membuatnya mendekam di penjara seumur hidup untuk menebus dosanya. Atas dasar apa ayah harus dipenjara? Jelas-jelas kalian grup Tang yang menunggak upah ayah, menahan uang hasil kerja kerasnya yang melelahkan, seharusnya kalianlah yang dipenjara.
Ibu, Ibu angkat. biar aku saja. Yansu, grup Tang kami sejak awal didirikan hingga sekarang tidak pernah memperlakukan karyawan dengan buruk, apalagi menahan uang hasil kerja keras karyawan. Di sini pasti ada kesalahpahaman. Ayahmu mencelakai ayahnya Zeyu. Masih punya muka kamu tinggal di keluarga Tang kami? Zeyu, sekarang kamu masih ingin menikahi wanita ini? Aku, Dengan adanya dendam ini, Zeyu pasti tidak akan bersama dengan gadis kecil ini lagi. Xiaozhen, kesayanganku akan masuk ke keluarga Tang. Kembali ke sisiku. Tidak ada lagi penghalang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Salah paham? Salah paham apa lagi? Jika bukan karena kalian di grup Tang menunggak gaji ayahku adalah orang yang sangat jujur, bagaimana mungkin dia melakukan hal yang sangat ekstrim. Aku akan mengekspos kalian. Zeyu, tahan dia. Zeyu, kamu tidak mungkin membiarkan perusahaan yang didirikan ayahmu, yaitu grup Tang, reputasinya dihancurkan oleh wanita gila ini, kan? Yansu, tenanglah dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ini pasti ada. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa lagi? Kalian menyalahgunakan kekuasaan, memojokkan ayahku sampai tidak ada jalan keluar, dan membuat kami hancur. Baik kamu maupun ayahmu. Bukankah kalian hanya menginginkan uang? Baiklah, kalau begitu, aku akan memberikan uangnya padamu. Uang ini tidak hanya cukup untuk upah ayahmu, tapi juga sebagai uang kompensasi untuk ayahmu. Kalian sewenang-wenang. Aku akan mengekspos kalian, aku akan membuat kalian menderita. Berhenti. Jika kamu berani bicara sembarangan, aku akan menuntut ayahmu atas tindakan kriminal dan memisahkan kalian berdua agar kalian tidak bisa bertemu lagi selamanya. Ini adalah kesalahanmu sendiri. Aku, Zhang Wanqin, bersumpah akan membuat kalian berdua menderita selamanya. Bagi grup Tang, menghabisi seorang buruh itu semudah menginjak seekor semut di tanah. Berlutut dan minta maaflah sekarang, maka kami mungkin masih bisa memberi kalian ampunan. Aku hanya seorang buruh. Bagaimana mungkin aku bisa melawan grup Tang? Ayah, aku tidak akan membiarkanmu di penjara. Saya mohon pada kalian, tolong lepaskan ayah saya. Berlutut, minta maaf, dan akui kesalahanmu. Saya mohon lepaskan ayah saya. Aku mohon lepaskan ayahku. Inikah yang kamu sebut ketulusan? Hanya berlutut di sini, bersujud dengan ringan, mengakui kesalahan, lalu kamu berharap aku memaafkan ayahmu dari hukuman penjaranya? Anda sendiri yang bilang, asalkan aku berlutut dan meminta maaf, Anda akan melepaskan ayahku. Kalian ayah dan anak, yang satu ingin mencelakai suamiku, yang satu lagi ingin menggoda putraku. Kalian berkhayal tentang keluarga Tang dan masih bermimpi menikah ke dalam keluarga Tang. Kenapa? Apa semua hal baik di dunia ini harus kamu miliki sendiri? Benar sekali. Apa gunanya berlutut dan minta maaf? Orang rendahan sepertimu. Hanya dengan niat menikah ke keluarga Tang saja, itu sudah merupakan hal yang sangat lancang. Maafkan aku memang telah berkhayal. Mohon Nyonya Tang maafkan aku. Maafkan aku. Mohon Nona Song maafkan aku. Lepaskanlah ayahku. Aku tidak akan pernah menyukai Zeyu lagi. Aku tidak akan pernah melangkah satu langkah pun ke keluarga Tang. Yansu, Sekarang kamu sudah mulai terlihat punya tahu diri. Namun, ini masih belum cukup. Jika kamu ingin aku membebaskan ayahmu, ini masih jauh dari kata cukup. Tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Masih jauh sekali. Tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. sudahlah. Hentikan, jangan memukul lagi. Ini sudah cukup. Ayahnya mencelakai ayahmu. Dia berniat buruk terhadapmu. Entah kapan dia akan mencelakaimu juga. Zeyu,
Jika kamu masih menganggapku ibumu, menyingkirlah sekarang. Biar aku sendiri yang memberinya pelajaran. Ternyata aku tidak salah lihat, dia juga punya tanda lahir di sini. Biarkan aku sendiri yang melakukannya. Gadis ini, kenapa di pergelangan tangannya juga ada tanda lahir? Mungkin penglihatanku saja yang salah. Ibu angkat? Ibu angkat, ada apa denganmu? Ayah wanita ini sudah membuat Paman Tang masih terbaring di tempat tidur. Apa kamu berniat melepaskannya begitu saja? Hah? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku melepaskan putri dari penjahat ini? Song Xiaozhen, kamu tidak mau berhenti ya? Kamu sengaja ingin mempersulit Yanshu terus-menerus kan? Bu, sebenarnya siapa anakmu? Ibu membiarkan saja wanita jahat ini memanas-manasi keadaan di sini? Ibu angkat, hari ini dia Wang Yanshu, belum menikah ke keluarga Tang pun, sudah membuat Zeyu begitu terpikat padanya. Jika nanti sudah masuk ke keluarga ini, bukankah dia akan membuat Zeyu melupakan ibunya setelah menikah? Sepertinya wanita licik sepertimu, jika sampai masuk ke rumah ini, hanya akan membuat rumah tangga tidak tenang dan kacau balau. Hei, kamu, ibu angkat. Putri rendah dari buruh tani? Berani-beraninya bicara begitu padaku? Aku ini putri besar dari grup Song yang terpandang. Lalu apa yang bisa dia berikan untuk Zeyu? Aku juga melakukannya demi kebaikan Zeyu. Ibu angkat tahu kok. Memangnya kamu siapa? Berani sekali mengatur Xiaozhen. Dasar orang yang punya orang tua, tapi tidak punya tata krama. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Apa itu sopan santun? Bu, jangan emosi. Tidak bisakah kita bicarakan baik-baik? Apa yang harus dibicarakan baik-baik dengannya? Menurutku, kamu hanya tidak tega jika aku menghajar wajah wanita penggoda ini. Hari ini, aku benar-benar harus menghajarnya. Kamu. Zeyu. Kamu. Zeyu. Zeyu, apa yang sedang kamu lakukan? Ibu, tamparan ini aku terima demi Yanshu. Apa begini sudah cukup? Kamu. Kamu mau membela wanita ini lagi? Mau menjelaskan apa? Kamu tidak segan-segan menyakiti dirimu sendiri demi mengancamku? Bagaimana caraku mendidikmu sebelumnya? Jika saja hidup kami tidak sangat miskin hingga tidak bisa makan, mana mungkin ayahku pergi membuat keributan di grup Tang. Apa kamu punya hak bicara di sini? Biar ku beritahu, orang yang berbuat jahat akan menuai akibatnya sendiri. Grup Tang kami, karena sudah menjadi yang terkuat dan terbesar, mana mungkin memotong upah pekerja atau melakukan hal yang sangat keji seperti itu? Orang-orang ini benar-benar semakin miskin semakin jahat. Pasangan ayah dan anak ini, yang satu berniat memeras, dan yang satunya lagi, bahkan lebih hebat lagi, ingin mengubah nasib menjadi orang kaya mendadak. Apa kalian menganggap kami sapi perahan untuk dihisap? Kami orang yang jujur dan benar. Aku dan ayahku tidak pernah terpikir untuk memeras grup Tang. Mulutmu itu benar-benar sangat pandai bersilat lidah dan bermulut tajam. Gadis dari keluarga rendahan memang tidak pantas berada di tempat terhormat. Kamu terus mengusik kami selama ini. Bukankah itu semua hanya demi uang? Meskipun kau bicara sampai langit runtuh sekalipun hari ini, upah ayahku memang benar-benar belum pernah sampai ke tangannya. Kamu bicara sembarangan. Aku punya saksi. Halo Tianren, halo Tuan Muda. Halo Nona Song. Inilah saksiku. Inikah saksimu? Walaupun sedikit lebih baik dari ayahmu yang miskin itu, dia tetap saja seorang rendahan yang hina. Apa yang bisa dia buktikan? Anda adalah akuntan Ma dari grup Ah, benar. Paman Fugui. Apakah pembayaran upah para pekerja luar ini adalah tanggung jawab Anda? Ini, Wang Fugui, apakah Anda mengenalnya? kenal? Bukankah ini pekerja dari proyek luar grup Tang kami? Kenal? Saya kenal? Dia bilang dia belum menerima upahnya. Apakah itu benar? Kak Ma, jangan takut. Katakan saja yang sejujurnya. Upah para pekerja kami belum juga dibayarkan oleh grup Tang. Anda adalah penanggung jawabnya, berdirilah hari ini dan katakan hal yang adil. Grup Tang kami tidak pernah menahan gaji para pekerja. Grup Tang sudah memberikan sisa pembayarannya padamu, kan? Gadis ini, dia hanya membawamu ke sini untuk memberikan kesaksian palsu. Dengan grup Tang kami yang mendukungmu, hari ini katakanlah semuanya sejelas-jelasnya kepadaku. Baik, Kak Ma, keadilan pasti akan menang. Katakan saja yang sejujurnya, hari ini kita akan menuntut keadilan bagi para pekerja. Ma Wencai, iya. sisa pembayaran dari grup Tang, apakah Anda sudah menerimanya? Itu, soal sisa pembayaran itu saya sudah menerimanya. Sisa pembayaran dari grup Tang, saya benar-benar sudah menerimanya. Ma Wencai, bukankah kamu bilang kamu belum menerima uang dari grup Tang makanya kamu tidak bisa membayar gaji kami? Aku. Nyonya, aku difitnah. Nyonya, meskipun aku Mawencai punya 100 nyali sekalipun, aku tidak akan berani berbohong. Mereka, gaji para pekerja itu, sudah aku bayarkan kok. Dengar itu,
Dia bilang gaji para pekerja sudah lunas. Benar, Nyonya. Nyonya mohon kebijaksanaannya. Nyonya, aku Ma Wencai ini selalu mengikuti aturan yang ada. Gaji para pekerja itu, segera setelah proyek selesai, langsung aku bayarkan. Ma Wencai, bagaimana bisa kamu bicara sembarangan? Kami tidak pernah menerima gaji yang kamu berikan. Kamu benar-benar menggali lubang untuk dirimu sendiri. Saksi ini kamu yang bawa. Apa sekarang kamu masih mau berdebat, kusir denganku? Kamu bicara sembarangan. Dia berbohong. Aku tidak bicara sembarangan, Nyonya. Wang Fugui ini biasanya memang selalu malas dan licik. Hanya saja aku tidak menyangka dia ternyata begitu serakah. Demi uang yang sedikit ini, dia berani membuat keributan di grup Tang. Presiden Tang, aduh. Ma Wencai, kita ini rakyat biasa. Bagaimana bisa kamu berkhianat? Dan membantu yang menindas kita di grup Tang untuk memberikan kesaksian palsu? Tutup mulutmu. Dasar gadis bodoh. Apa yang kamu tahu? Kan sudah aku bilang, uang itu sudah aku bayar. Dia saja yang serakah, ya? Ibu angkat. Paman Tang ini malang sekali, tanpa alasan yang jelas, dipaksa menelan sebotol cairan berbahaya. Bukan begitu. Diam. Aku tidak mau mendengar omong kosongmu. Kamu, putri dari penjahat itu, hari ini akan kubuat kamu merasakan rasanya dipaksa menelan ini. Jangan. Minum. Akan kubuat kamu merasakannya. Bagaimana rasanya cairan ini mengalir ke perutmu? Jangan. Ma Wencai, dia berbohong. Ayahku sama sekali tidak mendapatkan uang upah itu. Kamu masih berani membela diri? Tidak. Tenang saja. Benda ini tidak akan membuatmu tiada. Mana mungkin aku membiarkan putri dari penjahat sepertimu tiada semudah itu. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang dialami Qingshan di keluarga kami. Wanita tak tahu malu. Cepat jilat tumpahan di lantai itu sampai bersih. Dengar tidak? Yang di lantai itu, jilat semuanya sampai bersih. Jilat sampai bersih. Ma, Diam. Kamu tidak boleh ikut campur. Jika kamu berani ikut campur, kamu tidak layak menjadi pewaris grup Tang. Karena upahnya sudah diberikan, maka uang itu pasti ada pada Wang Fugui. Kemari kalian, geledah dia. Hentikan. Ayahku belum sadar, kalian tidak boleh menyentuhnya. Biar ku beritahu, ayahmu itu sudah mengambil upah dariku. Sekarang sudah jelas bahwa dia sendiri yang sangat serakah, makanya dia terbaring tak berdaya berbaring di sini. Kulihat kalian ini, memang keluarga yang bermasalah. Si tua itu sudah tumbang, sekarang anaknya pula yang membuat onar. Kamu memutarbalikkan fakta dan membuat sembarangan. Kamu pikir kamu itu orang baik? Hah? Kalau kamu memang orang baik, kamu tidak akan membiarkan ayahmu yang sudah renta itu bekerja di proyek bangunan demi menyambung hidup. Menurutku, dia jelas melakukan itu demi uang mahar pernikahanmu. Kamu dan ayahmu sama saja. Kalian berdua adalah orang licik yang penuh tipu daya. Cih, tidak mau meminum racun itu begitu? Kalau begitu aku juga tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Pengawal, serat wanita hina ini, dan ayahnya yang buruh kasar itu, bawa beserta ranjangnya, dan buang mereka dari rumah sakit ini, sekarang juga. Jangan. Minggir kalian. Aku, Zhang Wanqin, tidak sudi melihat orang licik seperti ini. Kamu memutarbalikkan kenyataan. Ayah dan kawan-kawannya bekerja keras di proyek itu, bekerja dengan rajin, pekerjaannya pun sudah selesai, tapi mereka tidak menerima uang 1 sen pun. Ma Wencai, bagaimana bisa kamu bicara sembarangan tanpa rasa bersalah sedikit pun? Dasar wanita tak tahu malu? Apa yang kamu bicarakan, ha? Sudah jelas bahwa Wang Fugui sendiri yang berniat jahat. Kenapa? Apa kamu mau ikut mencari keuntungan dari grup Tang bersama dengannya, ha? Dulu kamu sendiri yang bilang bahwa dana dari grup Tang belum cair dan meminta kami untuk terus menunggu. Nyonya, saya difitnah. Saya Ma Wencai ini terkenal karena sangat jujur. Mana mungkin saya berbohong? Sudah jelas bahwa gadis kecil ini bekerja sama dengan mereka untuk memeras grup Tang. Makanya dia menghalalkan segala cara untuk menyalahkan saya atas semuanya. Ibu, aku rasa itu mungkin saja. Hanya karena wanita jahat ini yang bersiasat keras untuk mendekati Zeyu, ayah dan anak perempuan itu tidak ada yang bisa diremehkan. Aduh, Zeyu yang malang, dia masih tidak tahu apa-apa dan dipermainkan oleh mereka. aku percaya pada Yanshu. Pasti si Ma Wencai ini yang sedang berbohong. Tapi ibu berprasangka buruk pada Yanshu. Kita harus menunjukkan bukti baru bisa membuktikan kebenaran Yanshu. Ma Wencai, Iya, Tuan. aku tanya sekali lagi padamu. Mengenai upah para pekerja, apa kamu benar-benar menggunakan uang dari grup Tang untuk membayar mereka? Saya benar-benar sudah membayarnya, Tuan Muda. Gadis kecil inilah, dia bekerja sama dengan Wang Fugui ingin memeras grup Tang. Begitukah? Benar sekali. Apa yang bisa kamu gunakan untuk membuktikannya? Saya bersumpah.
Dengan 30 tahun masa kerja dan nama baik saya bersumpah, uang yang dikeluarkan grup Tang benar-benar sudah saya berikan semuanya. Saya tidak mengorupsi 1 sen pun. Jika belum dibayarkan, saya bersedia menerima hukuman apapun. Buktinya sudah sangat jelas. Kenapa masih bicara omong kosong dengan wanita ini? Buktinya sudah sangat jelas. Tidak ada gunanya membuang waktu lagi dengan wanita ini. Ibu, jangan terburu-buru. Masalah ini sebenarnya cukup sederhana. Di antara mereka berdua, pasti ada satu orang yang berbohong. Kita hanya perlu menyelidiki siapa sebenarnya yang berbohong. Apalagi yang mau diselidiki? Zeyu, sudah pasti wanita tak tahu malu ini yang berbohong. Akuntan Ma cukup terkenal. Di industri ini, cara kerjanya juga sangat jujur. Dia bahkan mempertaruhkan karier profesionalnya untuk membela diri sendiri. Apalagi yang Anda ragukan. Benar, Nyonya, Tuan Muda, saya tidak berbohong. Ma Wencai, kamu benar-benar tidak akan menyerah sebelum melihat Sungai Kuning. Kamu sungguh keras kepala. Ayo, lihatlah apa ini. Kamu terus-menerus mengatakan bahwa ini adalah gaji para pekerja. Tapi kenapa satu persatu semuanya masuk ke rekening pribadimu? Apa? Tuan Muda, saya salah. Tuan Muda, Nyonya, saya salah. Saya juga punya alasan saya memiliki banyak hutang judi. Seluruh harta saya sudah habis tidak bersisa. Karena itulah saya mulai mengincar uang milik para pekerja. Saya benar-benar sudah dibutakan oleh keserakahan. Tuan Muda, saya salah. Saya salah, Tuan Muda. Ma Wencai, kamu telah menipu semua orang, menahan uang hasil keringat para pekerja. Apa kamu masih punya hati nurani? Tutup mulutmu. Jika bukan karena kamu dan ayahmu yang sialan itu, apakah korupsi yang saya lakukan akan ketahuan? Aku akan menghabisimu. Apa hati nuranimu? Sudah hilang? Tuan Muda, saya salah. Tuan Muda, Nyonya tolong beri saya ampun. Nyonya, Dasar orang tidak berguna. Ibu, penjahat semacam ini tidak hanya merusak reputasi grup Tang, tetapi juga mencelakai begitu banyak keluarga, pekerja, kasar. Karena masalah ini sudah diselidiki dengan jelas, orang licik semacam ini tidak perlu lagi berada di grup Tang kita. Pengawal, seret dia dan kurung. Tuan Muda Nyonya, tolong ampuni saya. Yanshu, gaji yang digelapkan oleh Ma Wencai, grup Tang besok akan mengirim orang untuk membayarkannya. Terjadinya hal semacam ini karena pengelolaan grup Tang kami yang kurang baik. Aku mewakili grup Tang meminta maaf padamu dan ayahmu. Kami tidak berbohong. Meskipun ada alasannya, itu juga karena ayah dari wanita tak tahu malu ini telah mencelakai Paman Tang. Ma Wencai bukanlah orang yang baik. Begitu pula dengan kalian. Suamiku, bagaimana keadaan suamiku? Cepat, panggil dokter kemari untuk memeriksa. Dokter. Dokter, bagaimana keadaannya? Presiden Tang, karena dosis racun yang diminum terlalu banyak, reaksinya sangat kuat. Sekarang dia dalam kondisi kritis. Kami akan segera melakukan pertolongan. Kami harap pihak keluarga bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kondisi kritis? Bagaimana bisa seperti ini? Ini semua gara-gara pekerja kasar itu. Tidak bisa. Aku harus menghabisinya sebagai balasan untuk Qingshan kita. Ikutlah Tiada bersama Qingshan, ibu angkat. Jangan sentuh ayahku, dia saat ini masih belum sadarkan diri. Apakah Wang Fugui bangun atau tidak? Apa hubungannya denganku? Jika bukan karena dia berniat buruk, bagaimana mungkin dia terbaring di sini? Apa sebenarnya kesalahan suamiku? Atas dasar apa? Kenapa suamiku harus ikut Tiada demi wanita sepertimu? Ibu, tenanglah. Semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Ayah Yanshu juga seorang korban. Zeyu, kamu sudah kehilangan akal sehat. Pada akhirnya, semua ini salah pekerja kasar itu. Meskipun dia terdesak, dia tetap tidak boleh mencelakai orang lain. Ini adalah penuntutan gaji yang jahat dan percobaan menghabisi nyawa. Minggir kamu. Dasar anak durhaka, ayahmu sedang dalam kondisi kritis. Beraninya kamu masih membela ayah dan anak ini. Benar, Zeyu? Sekarang kamu sudah dipengaruhi oleh wanita ini, bahkan tidak mempedulikan keluargamu lagi? Jika Paman Tang mengetahuinya, betapa kecewanya dia nanti. Lepaskan. Jangan mencoba mengadu domba di sini. Tante, memang benar ayahku mencelakai Presiden Tang, tapi dia saat ini masih tidak sadarkan diri. Jika Anda merasa marah, silakan luapkan saja padaku, biar anak yang menanggung beban ayahnya. Pandai sekali bicara soal anak yang menanggung beban ayahnya. Baik, kalau begitu sekarang akan kubuat dia menebusnya. Jangan. Ibu, soal menuntut tanggung jawab akan kita bicarakan nanti. Ibu harus bisa membedakan mana yang lebih utama. Ayah sudah dalam kondisi kritis. Segera kerahkan semua sumber daya rumah sakit dan berusahalah sekuat tenaga demi ayahku.
Zeyu, bagaimana keadaan ayahmu sekarang? Ibu, ayah pasti akan baik-baik saja. Baik. Presiden Tang, Anda tidak boleh sampai kenapa-kenapa. Ayahku tidak sengaja melukai Anda. Aku berharap Anda bisa melewati masa sulit ini dan memberi kami kesempatan. Aku memohon maaf dari Anda. Untuk sementara beliau sudah melewati masa kritisnya, hanya saja, Hanya saja apa? Presiden Tang kehilangan banyak cairan, perlu segera menemukan golongan yang cocok untuk melakukan donor. Namun persediaan di rumah sakit tidak mencukupi. Kami akan memeriksa persediaan yang ada, kami pasti akan berusaha keras menyelamatkan Presiden Tang. Terima kasih, dokter. Xiao Zhen, jika persediaannya tidak cukup, kamu yang harus melakukan donor, apa? Ibu tidak boleh berpikiran begitu. Seharusnya aku yang melakukan donor itu. Kamu. Zeyu, tidak boleh. Kamu tidak boleh melakukan donor. Ada apa, Bu? Sebagai seorang putra, memberikan darah untuk ayah adalah hal yang sudah sewajarnya. Tubuhmu lemah sejak kecil. Kalau kamu memberikan darah untuk ayahmu, tidak menutup kemungkinan kamu akan jatuh sakit parah. Ini, kalau sudah begini, bagaimana jadinya nanti? Bu, apa yang Ibu katakan? Tubuhku kuat sejak kecil, mana mungkin bisa dibilang lemah. Ibu tidak boleh berpikiran kacau di saat seperti ini. Nyawa adalah yang terpenting. Terlebih lagi, yang terbaring di sana adalah ayahku. Sedikit darah saja, tidak berarti apa-apa. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Zeyu memberikan darah kepada Qingshan. Jika begini, selain tidak bisa menyelamatkan Qingshan, rahasia bahwa Zeyu bukanlah anak kandung Qingshan juga akan terbongkar. Bu, ada apa denganmu? Wajahmu sangat pucat. Zeyu, dengarkan ibu. Kamu jangan pergi. Biarkan ibu berpikir sejenak. Bu, ini tidak bisa ditunda lagi. Seandainya stok darah benar-benar habis, hanya aku yang bisa diandalkan. Aku tidak tahu ada apa dengan ibu hari ini. Aku tidak bisa memedulikannya lagi. Ayah membutuhkanku sekarang. Aku akan pergi ke ruang donor darah sekarang. Zeyu, aku akan pergi bersamamu. Zeyu, Xiao Zhen, nanti jika stok darah kurang, kamu yang pergi mendonorkan darah. Aku... Ibu angkat, apa yang bisa aku bantu? Sebenarnya, kamu tidak seharusnya memanggilku ibu angkat. Apa? Ibu angkat? Bukankah Anda sudah menganggapku sebagai putri angkat? Apakah aku melakukan kesalahan hingga membuat Anda marah? Xiao Zhen, sebenarnya Zeyu bukanlah anak kandungku. Kamulah putri kandungku yang sebenarnya. Aku ini ibu kandungmu. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Yang aku katakan itu benar. Tahun itu, aku melahirkanmu di rumah sakit Angel. Saat itu, karena kamu adalah seorang perempuan, dan tidak bisa mewarisi grup Tang sebagai alasannya, terpaksa aku menukarmu dengan anak laki-laki di ranjang sebelah, yaitu Zeyu. Hingga membiarkanmu terlantar di luar selama bertahun-tahun. Xiao Zhen, kamulah putriku dan Qingshan. Jadi selama bertahun-tahun ini, Anda selalu membantuku, melindungiku? Karena aku adalah putri Anda? Sebenarnya, kejadian tahun itu, aku juga punya alasan sulit. Tapi Mama tetap minta maaf padamu. Mama ingin menebusnya padamu. Jadi, aku membiarkanmu menikah ke keluarga Tang, agar secara sah bisa kembali ke sisi Mama. Sehingga Mama bisa menebus semuanya padamu dengan baik. Lalu, bagaimana Anda yakin bahwa aku adalah putri kandung Anda? Tanda lahir ini sangat istimewa. Begitu kamu lahir, tanda ini sudah ada padamu. Di dunia ini, tidak ada yang kedua kalinya. Tanda lahir? Ini sama sekali bukan tanda lahir. Pantas saja dia begitu baik padaku, ternyata karena ini. Tapi aku sama sekali bukan putrinya. Ini bukan tanda lahir alami, melainkan sebuah bekas luka. Aku merasa ini jelek, makanya aku membuat tato untuk menutupinya. Lagi pula, aku juga tidak lahir di rumah sakit Tianxi, melainkan di rumah sakit Yuyi. Bu, seandainya aku bukan putri kandung ibu, apakah ibu tetap akan menikahkanku dengan Zeyu? Bicara apa kamu ini? Bagaimana mungkin kamu bukan putri kandungku? Ibu sudah lama memikirkannya. Istri Zeyu haruslah kamu. Nak, ibu akan benar-benar menebus penderitaan yang kamu alami selama ini. Jika dia tahu dia telah salah mengenali orang, aku pasti akan kehilangan semua yang kumiliki sekarang. Aku tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Aku harus menikah dengan penuh kemegahan dengan Zeyu dan masuk ke keluarga Tang.
Ternyata ibu adalah ibuku, ibu kandungku. Bisa menjadi putri ibu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Anak baik, kali ini hanya kamu yang bisa membantu ibu. Xiaozhen, kamu harus membantu ibu. Bu, katakan saja apapun itu, aku pasti akan melakukannya untuk ibu. Anak baik, kamu adalah putri kandungku. Hal ini tidak ada orang lain yang tahu, dan jangan sampai ada yang tahu. Grup Tang akan diwariskan kepada Zeyu. Masalah ini harus dirahasiakan. Ibu, aku mengerti. Zeyu itu, dia bukan anak kandung Qingshan. Dia tidak bisa menolong Qingshan. Bu, apa maksud ibu, Xiaozhen? Kamu adalah putri kandungku dan Qingshan. Kamulah yang harus menolong Qingshan. Hah? Tapi Zeyu sudah pergi untuk mendonorkan darah. Jika aku juga pergi mendonorkan darah, tidakkah itu akan membuat orang curiga? Sudah tidak ada pilihan lain. Kamu sekarang hanya bisa mencari kesempatan menggunakan kantong darahmu. Untuk mengganti kantong darah Zeyu, kamu harus menyelamatkan ayahmu. Ini. Tapi, putriku, tidak ada tapi-tapian. Sebenarnya mengenai identitasmu, aku ingin memberitahumu. Setelah kamu menikah dengan keluarga-keluarga Tang, tapi ayahmu sedang dalam kondisi kritis. Dia membutuhkan darahmu. Segera pergi selamatkan dia. Bagaimanapun dia itu ayahmu. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana ini? Darahku juga tidak mungkin cocok dengan Tang Qingshan. Tapi jika dia tahu aku bukan putrinya, maka aku tidak bisa menikah dengan keluarga-keluarga Tang, dan akan kehilangan semua kemewahan ini. Apa kamu tidak bersedia mendonorkan darah untuk ayahmu? Bukan begitu. Aku hanya sulit untuk menerimanya saat ini. Karena aku adalah putri ibu, maka aku pasti akan menyelamatkan ayah. Mendonorkan sedikit darah bukan masalah besar. Bagus, anak baik. Cepatlah, ganti darah Zeyu dengan darahmu. Cepat pergi. Qingshan, kamu harus bertahan. Dokter, saya adalah putra dari pasien Tang Qingshan. Ambil saja darah saya. Ini tentu saja tidak bisa. Kerabat dekat tidak boleh melakukan donor darah secara langsung. Jika kerabat dekat mendonorkan darah, itu akan memicu reaksi hemolisis dan alergi, yang akan membuat kondisi Presiden Tang semakin memburuk. Lalu bagaimana ini? Ayahku sekarang butuh transfusi darah. Dokter, apakah darahku bisa digunakan? Cocok atau tidaknya, baru bisa diketahui setelah diperiksa. Kalau begitu, aku akan tes darah sekarang. Aku juga akan meminta bantuan orang di rumah sakit lain untuk mencarikan golongan darah yang cocok. Baik. Bagaimana ini? Terus saja menyuruhku donor darah. Menyebalkan sekali. Hei, bukankah ini putri kita yang sangat berbakti? Tak disangka selain berbakti pada ayahmu sendiri, pada ayah orang lain pun, kamu juga sangat berbakti. Aku sedang tidak punya waktu untuk meladenimu. Hei, kamu bahkan belum masuk ke keluarga Tang, tapi sudah berlagak seperti nyonya rumah? Benar-benar hanya khayalan belaka. Tempat lahir, rumah sakit malaikat. Bagaimana bisa wanita tak tahu malu ini dan putri Zhang Wanqin lahir di tempat dan waktu yang sama? Jangan-jangan. Makin dilihat makin mirip Zhang Wanqin. Ternyata saat itu, yang ditukar dengan Tang Zeyu adalah Wang Yanshu. Tang Zeyu ternyata adalah putra kandung Wang Fugui. Kembalikan hasil laboratoriumku, aku harus segera menemui dokter. Tunggu sebentar. Zeyu, bagaimana mungkin dia menyukai wanita yang suka berpura-pura sepertimu? Jangan lupa, kondisi Paman Tang sekarang ini, semua adalah kesalahan ayahmu. Aku bertindak dengan hati nurani yang bersih. Bagus sekali. Kamu memang punya hati nurani yang bersih. Tapi bagaimana dengan ayahmu? Ayahmu mencelakai Paman Tang, sampai sekarang masih terbaring lemah. Kamu, coba tanyakan padanya. Apakah dia punya hati nurani? Itu harus menunggu sampai ayahku sadar. Aku percaya saat ayahku bangun nanti, dia pasti akan meminta maaf kepada Presiden Tang. Kamu, Kembalikan padaku. apa yang sedang kalian lakukan? Aku tahu tidak boleh membiarkan Zhang Wanqin melihat hasil laporan medis Wang Yanshu. Ibu angkat itu. Aku baru saja menasihatinya sebentar, tapi tidak menyangka dia malah mau memukulku. Berani sekali dia. Biasanya kamu bersikap seolah tampak begitu tak berdaya, ternyata di belakang kamu diam-diam menindas Xiaozhen ya. Saya tidak melakukannya, saya hanya ingin mengambil kembali hasil laboratorium saya. Saya ingin menunjukkannya kepada dokter untuk melihat apakah saya bisa mendonorkan darah bagi Presiden Tang. Setidaknya saya ingin membantu semampu saya. Oh, kamu ingin mendonorkan darah untuk suamiku? Ibu angkat, jangan dengarkan omong kosongnya.
Orang seperti dia hanya ingin mencari muka di hadapan Anda dan berlagak manis agar bisa menarik perhatian demi bisa menikah dan masuk ke keluarga Tang. Hasil laboratorium seperti ini sebaiknya tidak perlu dilihat saja, siapa tahu di dalam tubuhnya ada penyakit yang kotor. Ternyata, lahir di hari yang sama dengan Jeyu, sungguh sebuah kebetulan. Tidakkah kamu berkaca, seperti apa rupamu itu? Dengan darah hina yang mengalir di tubuhmu, apa kamu merasa layak mendonor untuk suamiku? Sejak kapan nyawa seseorang dibedakan berdasarkan derajat? Aku hanya ingin mencoba membantu sebisa mungkin. Dasar bermuka dua. Jika kamu begitu berlapang dada, lalu kenapa ayahmu yang buruh kasar dan tidak beradab itu tega bertindak begitu kejam terhadap suamiku? Xiao Zhen, ayo pergi. Xiao Zhen, apa kamu sudah melakukan tugas dari ibu? Oh, ibu. Anda tenang saja, segala yang Anda tugaskan, pasti akan saya selesaikan dengan baik. Saya akan segera pergi mendonorkan darah. Baguslah kalau begitu. Cih, gadis sialan itu, apa dia layak mendonorkan darah untuk Qingshan? Kamulah anakku dan Qingshan, sudah sewajarnya kamu yang mendonorkannya. Anak baik, maaf sudah menyusahkanmu. Ibu berjanji padamu, kelak pasti akan memberikan kompensasi yang layak untukmu. Aku akan pergi ke kamar rawat, cepatlah kamu pergi. Hanya darah Wang Yanshu yang bisa menyelamatkan Tang Qingshan. Apa yang harus aku lakukan? Bukankah Wang Yanshu ingin mendonorkan darah untuk Tang Qingshan? Aku akan mengabulkan keinginannya, lalu mengaku kalau kantong darah Wang Yanshu itu adalah milikku. Saat diberikan kepada Tang Qingshan. Dengan begitu, identitasku sebagai putri Tang Qingshan akan menjadi mutlak. Ma Wencai. Ma Wencai, apakah kamu berencana melepaskan wanita Wang Yanshu itu begitu saja? Wanita tak tahu malu Wang Yanshu itu, dia membuatku kehilangan segalanya. Aku Ma Wencai seumur hidup ini, bahkan jika sudah tiada, aku tidak akan pernah melepaskannya. Dia hanya mengandalkan tuanmu datang untuk melindunginya, makanya dia berani berteriak di hadapanku. Kalau bukan karena dia hanya seorang pekerja kasar, memangnya dia siapa? Memangnya dia pikir dia siapa? Bagus sekali. Aku bisa membantumu melampiaskan amarah ini. Tapi, kamu harus bekerja sama denganku. Baik, Sebentar lagi, Wang Yanshu akan sampai. Kamu ambil darahnya sampai cukup. tenang saja. Dokter, hasil laboratoriumku sudah robek. Apa masih bisa menyelamatkan Presiden Tang? Tidak apa-apa. Aku sudah melihat hasil laboratoriummu itu, golongan darahmu tidak ada masalah. Ayo, duduklah. Tuliskan namamu terlebih dahulu. Iya. Wang Yanshu, gunakan saja kantong darahmu untuk menggantikan kantong darahku demi menyelamatkan ayahmu. Tekan selama 5 menit, ya. Baik. Terima kasih, dokter. Sama-sama, pergilah. Dokter, cepatlah pergi ke Bangsal dan perhatikan Presiden Tang yang sedang menerima transfusi darah. Transfusi darah apa? Aku mendonorkan 1 kantong darah untuk Presiden Tang. Anda memberikan transfusi darah untuk Presiden Tang? Aku bahkan belum memeriksa. Apakah golongan darah Anda dengan Presiden Tang itu cocok atau tidak? Dokter yang mengambil darah itu bilang dia sudah melihat hasil laboratoriumku dan katanya itu cocok. Baiklah. Kalau begitu ayo, mari kita lihat Presiden Tang.
Dokter, lihatlah sekarang yang ditransfusikan adalah kantong darahku. Bagaimana bisa begini? Ada apa, dokter? Presiden Tang mengalami reaksi alergi. Hanya transfusi darah antar kerabat dekat yang bisa memicu reaksi alergi ini. Apa? Kenapa yang diberikan adalah kantong darah milik Wang Yanshu? Bukankah seharusnya yang diberikan adalah kantong darah milik Xiao Zhen? Xiao Zhen, bukankah kamu tadi pergi untuk mendonorkan darah? Tapi di lenganmu ini, kenapa tidak ada bekas suntikan? Aku. Mungkinkah Wang Yanshu adalah putri kandungku dan Qingshan? Label kantong darah ini saya salah menaruhnya. Itu bukan milik Nona Wang, tapi milik Direktur Muda Tang. Apa? Bagaimana mungkin Direktur Muda Tang melakukan donor darah? Saya sudah memberitahunya sendiri bahwa sesama anggota keluarga dekat tidak boleh melakukan donor darah. Ini, Direktur Muda Tang mungkin sedang merasa panik hingga jadi bingung. Saya membawa kantong darah. Dengan golongan darah yang sama, dari rumah sakit lain, segera berikan donor darah untuk ayah saya. Direktur Muda Tang, bukannya saya ingin menceramahi Anda, tapi sesama keluarga dekat tidak boleh. Sudahlah, jangan banyak bicara dan segera lakukan donornya. Jika sampai terjadi sesuatu, aku akan membuat perhitungan denganmu. Aku ingat sekarang, Zeyu tidak melakukan donor darah. Jadi kantong darah ini tidak mungkin milik Zeyu. Satu-satunya yang memiliki hubungan darah dengan Qingshan hanyalah Xiao Zhen. Kantong darah ini milik Xiao Zhen. Xiao Zhen, bagaimana bisa begini? Ibu, kantong darah dengan nama Wang Yanshu itu adalah milikku. Dokter bilang pembuluh darahku terlalu kecil, jadi harus diambil dari bagian tubuh lain. Karena itulah, tidak ada bekas suntikan di tanganku. Xiao Zhen, kamu memang selalu teliti dalam bekerja. Ibu sudah membuatmu merasa tidak nyaman. Kelak ibu akan memberikan kompensasi yang layak padamu. Meskipun donor darahnya sudah berhasil, tapi ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan kepada pihak keluarga. Ada apa? Apa yang terjadi? Meskipun dia sudah melewati masa kritis, tapi dosis racunnya cukup besar, sehingga merusak sistem sarafnya. Kapan tepatnya dia akan sadar kembali, masih belum bisa dipastikan. Apa maksud Anda? Maksud saya, Presiden Tang mungkin sadar dalam beberapa hari, atau bisa juga, dia tidak akan pernah sadar kembali. Ibu angkat. Tidak akan pernah sadar lagi. Maksud Anda, dia akan koma selamanya? Qingshan, 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 bangunlah, Qingshan, bangunlah. Bagaimana mungkin kamu bisa koma selamanya? Ayah, Menangis, terus saja menangis. Untuk apa kamu menangis seperti itu? dalam keadaan seperti ini, kenapa kamu masih mengatakan hal seperti itu? Menurut pendapatku, penyebab semua masalah ini adalah kamu sendiri. Bagaimanapun juga, aku jauh lebih baik darimu. Bukan, sudah cukup. Jangan membuang waktu bicara dengan gadis ini. Sudahlah. Mari kita kemasi barang dan pulang. Ibu angkat, apa aku salah bicara? Jika bukan karena dia yang mengejar dengan tidak tahu malu pada Zeyu, ayahnya tidak akan mengacau di grup Tang demi mahar itu, dan tidak akan mencelakai paman Tang, kan? Semuanya sudah terjadi. Apa gunanya bicara lagi? Aku lelah. Ayo pulang. Tidak bisa begitu. Mana bisa dibiarkan begitu saja. Bagaimanapun juga, ayahnya adalah pelaku kejahatan ini. Kesalahan orang tua harus ditanggung anaknya. Itu sudah sewajarnya. Apa yang ingin Anda aku lakukan? Selama itu masih dalam batas kemampuanku, asalkan bisa menebus kesalahan pada kalian, aku pasti akan melakukannya. Hanya mengandalkanmu? Memangnya apa yang bisa kamu lakukan untuk menebusnya? Jangan banyak membual di sini. Kami keluarga Tang, tidak kekurangan uang. Ibu angkat, karena dia berniat menebus kesalahannya, bagaimana kalau kita beri dia satu kesempatan? Oh, Xiao Zhen, apa yang ingin kamu lakukan? Orang seperti dia ini memang sudah ditakdirkan bernasib rendah. Bagaimana kalau kita biarkan dia tetap tinggal di keluarga Tang, agar dia bisa menjadi seorang pelayan rendahan, untuk menebus dosa ayahnya, juga untuk menyadarkannya seberapa jauh perbedaan antara dirinya dan keluarga Tang, agar dia tahu diri dan tidak lagi mengganggu Zeyu. Karena Xiao Zhen sudah berkata begitu. Wang Yanshu, bagaimana menurutmu? Aku... Kenapa? Apa kamu mau menyesal lagi? Tadi kamu bicara besar.
mengatakan ingin menebus dosa ayahmu. Sekarang kamu malah ragu. Kamu ini sebenarnya mau apa? Apa kamu punya banyak muka? Aku setuju. Aku akan pergi ke keluarga Tang untuk menebus dosa ayahku. Keputusan yang bagus. Ini 2 juta dolar yang kita sepakati. Sekarang kamu bisa melunasi uang grup Tang dan tidak perlu berurusan dengan hukum. Selamat kepada Nona Song karena telah mewujudkan keinginan, berhasil tinggal di keluarga Tang. Ini juga berkat bantuanmu. 2 juta dolar ini, anggap saja sebagai tanda perkenalan kita. Kelak saat aku menjadi nyonya rumah di keluarga Tang, aku tidak akan melupakan jasamu. Bisa mengabdi pada Anda, Nona Song adalah kehormatan bagi saya. Kelak, jika Anda memiliki permintaan apapun, jangan ragu untuk mencari saya. Hanya saja, Tapi apa? Anda jelas tahu identitas Wang Yanshu, tapi tetap membiarkannya tinggal di keluarga Tang. Apakah Anda tidak takut jika keluarga Tang mengetahuinya nanti Anda? Meskipun dia tidak berada di keluarga Tang, hubungannya dengan Zeyu tidak akan bisa diputus begitu saja. Daripada membiarkannya berlama-lama, lebih baik tetap menjaganya di sisi kita, agar lebih mudah dikendalikan. Taktik Nona Song sungguh luar biasa. Di grup Tang ini, posisi nyonya rumah pastinya adalah milik Anda. Mari, Nyonya Tang. Wang Yanshu masih berani bersaing denganku. Benar-benar mimpi di siang bolong. Sekarang setelah kau jatuh ke tanganku, tunggu saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Hei. Lihat apa? Kamu yang aku bicarakan. Kemari. Sudahlah, kau pergi saja. Biarkan dia yang memijat bahuku. Gadis ini baru saja datang, tangannya masih sangat kaku. Mana bisa dia melakukan ini? Status Anda sangat mulia. Bagaimana jika dia malah menyakiti Anda? Benar sekali. Anda adalah calon yang dipilih langsung oleh nyonya kami, calon nyonya rumah grup Tang di masa depan. Nyonya sangat menyayangi Anda, bagaikan menjaga permata yang sangat berharga, bahkan lebih baik kepada Anda daripada kepada tuan muda. Gadis rendahan seperti dia ini, mana pantas memijat Anda? Aku memang tidak bisa memijat. Ada apa ini? Kenapa semuanya berkumpul di sini? Apa yang sedang kalian lakukan? Ibu angkat, silakan duduk. Ibu angkat, karena Anda sudah mengizinkan saya tinggal di keluarga Tang selama beberapa hari ini, maka saya sudah dianggap sebagai bagian dari pemilik rumah. Ya, tapi sebagai pemilik rumah, bahkan pelayan seperti Wang Yanshu pun tidak bisa saya perintah. Bukan itu maksudku. Kalau bukan itu maksudmu, Xiao Zhen menyuruhmu memijatnya. Kenapa kamu tidak segera melakukannya? Aduh, ibu angkat, dia memijatku sampai sakit. Pergi sana. Melihatmu saja membuatku kesal. Kulit Xiao Zhen ini sangat lembut. Kamu tahu sendiri tanganmu itu kasar. Pasti pijatanmu itu menyakitinya, kan? Aku bahkan tidak menyentuhnya. Bagaimana mungkin pijatanku menyakitinya? Jika kamu memang membenciku, aku bisa saja menjauh darimu sejauh mungkin. Tapi mengapa kamu harus sengaja menyulitkanku seperti ini? Kamu... Bodoh. Seorang pelayan sepertimu berani menceramahi Nona. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Sepertinya ada orang yang tidak sadar akan posisinya sendiri. Kenapa? Apa kamu masih mengira kalau dirimu adalah kekasih tuan muda? Satu-satunya yang pantas bagi tuan muda kami hanyalah Nona Song. Dia sangat disukai nyonya, dan juga putri sulung dari keluarga Song. Dia sangat sepadan dengan tuan muda. Sedangkan kamu, jelas bagaikan bumi dan langit. Kalian semua hanya datang ke keluarga Tang untuk bekerja. Kenapa kalian harus merendahkan diri dan menghina diri sendiri seperti itu? Sok Suci. Sudahlah, aku ini orangnya. Selalu berhati baik. Karena kamu tidak bisa memijat bahu, aku tidak akan memaksamu lagi. Karena tidak bisa memijat, maka cari hal lain untuk melayaniku. Berikan itu padaku. Yang ini adalah kenari terbaru tahun ini. Sangat langka dan sangat berharga. Ibu angkat, Anda harus mencicipinya lebih banyak, biar kusuruh gadis sialan ini mengupasnya untuk Anda. Memang Xiao Zhen yang paling perhatian. Baiklah, biarkan dia yang mengupasnya. Baik, saya mengerti. Tunggu dulu. Nona Song, apa ada perintah lain? Yang ini tidak usah saja, kan? Aku lebih suka kenari yang dikupas dengan tangan. Kupaslah menggunakan tanganmu. Nona Song, mengupas dengan tangan dan mengupas kenari menggunakan alat itu tidak ada bedanya. Ibu angkat, aku tahu posisiku di keluarga Tang.
tidak memiliki status yang sah. Tapi dia juga tidak boleh mengandalkan kasih sayang Kak Zeyu padanya, lalu terus-terusan membantahku, kan? Baik. Kamu datang ke keluarga Tang. Bukankah untuk mewakili ayahmu menebus dosa? Kesempatan untuk menebus dosa ini, Xiaozhen selalu kupersiapkan untukmu dengan saksama. Mengupas kenari dengan alat, siapapun bisa melakukannya, kan? Jika dibantu dengan alat, bagaimana itu bisa mewakili ketulusanmu dalam menebus dosa? Kenari ini terlalu keras. Saya tidak bisa mengupasnya. Tidak bisa berpura-pura lagi, ya? Apa yang kamu katakan sebelumnya? Datang untuk menebus kesalahan pada keluarga Tang dan menebus dosa ayahmu. Kenapa sekarang hanya diminta mengupas kenari saja? Kamu sudah tidak mau. Hei, ulah apa lagi yang kamu buat sekarang? Sepertinya aku sulit bernapas. Ada apa dengannya? Aduh, ibu angkat. Tidak usah memedulikannya. Orang seperti dia itu, sudah sering kulihat, dia hanya ingin bermalas-malasan saja. Sedang pura-pura apa kamu? Aku beritahu ya, trik kecilmu ini tidak akan mempan bagi kami. Aku ibu angkat menyuruhmu mengupas kenari, itu adalah sebuah kehormatan bagimu. Jangan tidak tahu diuntung. Jika kamu ingin Zeyu lebih menghargaimu, seharusnya kamu tidak terus menyulitkanku seperti ini. Kamu, ibu angkat, aku hanya ingin makan kenari dan ingin menghormati Anda. Makanya, aku menyuruhnya mengupasnya. Dia baru mengupas beberapa saja. Sudah menunjukkan tampang payah itu, seolah-olah aku menindasnya. Berakting, Zeyu, aku tidak tahu apa yang dia lihat dari wanita hina ini. Memegangi dadanya, apa dia pikir dia itu Sishi? Zeyu hanya tertarik padamu sesaat saja. Tunggu saja nanti, saat dia menyadari kebaikan Xiaozhen. Dia akan mengusirmu keluar. Bukan begitu, Tante. Aku benar-benar sesak napas. Bisakah aku minta tolong untuk memanggilkan ambulans? Ibu angkat, Anda tidak perlu memedulikannya. Mengupas kenari saja bisa membuatnya sesak napas. Siapa yang percaya? Dia pikir dia itu siapa? Apa dia terbuat dari kaca yang akan hancur saat disentuh? Kamu masih mau bersandiwara? Wanita licik sepertimu jika sampai masuk ke keluarga ini, pasti akan membuat keluarga Tang menjadi kacau balau. Tante, aku benar-benar merasa sakit. Aku mohon. Memangnya kamu siapa? Beraninya memanggilku tante. Zeyu memang mengakuimu sebagai kekasihnya, tapi aku tidak. Sadarilah siapa dirimu sebenarnya. Ibu angkat, Anda tenanglah dulu. Cobalah makan kacang kenari ini. Memang Xiaozhen yang paling berbakti, tahu kalau aku suka makan ini, dan sengaja membawakannya untukku. Jenis yang langka ini, Xiaozhen, aku benar-benar menganggapmu seperti putri kandungku sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, di keluarga Zhang kami, banyak orang yang alergi terhadap kacang kenari, mungkin ini faktor keturunan. Aneh sekali, ada orang yang alergi kacang kenari. Itu benar-benar sangat langka. Mungkin saja nasibku sedang baik, tidak mendapat keturunan itu. Syukurlah Xiaozhen, kamu juga tidak alergi. Itu berkat keberuntungan ibu angkat, yang juga dibagikan kepadaku. Aneh, kenapa wanita hina ini tergeletak di lantai? Mau bermalas-malasan pun tidak perlu seperti ini kan? Pasti hanya pura-pura tidak tahu apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Kita juga tidak berbuat apa-apa padanya. Kenapa dia tiba-tiba pingsan? Ibu angkat Anda tidak perlu memikirkannya. Saat Anda tidak ada, dia sering melakukan hal seperti ini. Aku pun tidak bisa menyuruh-nyuruhnya. Berhenti acting, kamu masih saja berpura-pura. Apa kamu sengaja berpura-pura sampai Zeyu kembali agar dia bisa menyalahkanku? Gadis nakal, kamu belum selesai juga. Masih berani menunjukkan wajah menyebalkan seperti itu. Cepat, angkat dia sekarang. Kalian lihat lehernya. Ini, apa yang terjadi? Ini adalah gejala alergi. Mungkinkah dia alergi terhadap kacang kenari? Di dunia ini, bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini? Dia juga alergi terhadap kacang kenari.
Halo? Halo? Kenapa dia tidak bicara lagi? Dia sudah tidak bernapas. Apa? Ini. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian ingin menghabisinya? Bukan begitu. Zeyu, masalahnya tidak seperti itu. Aku hanya ingin dia mengupas kacang kenari saja. Siapa sangka dia begitu lemah. Hanya mengupas kenari? Apa perlu dia mengupasnya dengan tangan kosong? Bukan begitu, Zeyu. Dengarkan penjelasanku. Aku tidak pernah berniat untuk membuatnya. Kenyataan yang kulihat adalah kamu tanpa mencari tahu kebenarannya mempersulit dan menghinanya. Apa pantas kalian menindas orang seperti ini? Hah? Zeyu, Nona Song tidak menyangka Anda mencari saya lagi secepat ini. Tang Qingshan sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Zeyu telah menerima grup Tang, dan baru-baru ini karena masalah lelang tanah Jingdu, dia merasa sangat kewalahan. Jika di saat seperti ini, aku bisa membantunya, dia pasti akan terkesan padaku. Aduh, astaga. Tentang kabar burung tanah Jingdu itu, Anda benar-benar mencari orang yang tepat. Aku, Ma Wencai, adalah orang yang mencari nafkah di lokasi konstruksi. Kalau begitu, cepat beritahu aku. Ini ada $1 juta. Setelah semuanya berhasil, akan kuberikan $1 juta lagi. Informasi seperti ini akulah yang paling tahu segalanya. Keluar. Zeyu, kamu masih marah ya? Aku tidak sengaja melakukannya. Meskipun saat ini kamu tinggal di keluarga Tang, dan ibuku sudah menganggapmu sebagai anak angkat. Tapi, bagaimanapun pria dan wanita harus menjaga jarak. Jangan menemuiku jika tidak ada urusan penting. Lalu, bagaimana dengan Wang Yanshu? Dia sedang sakit, kenapa kamu bisa menjaganya? Siang malam tanpa henti? Dia adalah kekasihku. Apa kurangnya aku jika dibandingkan dengan dia? Dia pintar, baik hati, dan manis. Sedangkan kamu itu jahat dan juga sangat bodoh. Zeyu, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa Wang Yanshu itu hanyalah orang tak berguna. Dengan kemampuannya yang sepele itu, dia bahkan tidak level denganku. Zeyu, aku tahu belakangan ini kamu sedang sibuk mengurus masalah lahan, sebentar lagi acara lelang akan dimulai. Aku akan membantumu. Apa yang bisa kamu bantu? Jangan membuat kekacauan saja sudah cukup bagiku. Zeyu, bagaimana bisa kamu bicara begitu pada Xiao Zhen? Apa ucapanku ada yang salah? Mengenai urusan perusahaan, apa yang dimengerti oleh Song Xiaozhen? Bagaimanapun juga, Xiao Zhen adalah lulusan terbaik sekolah bisnis. Dia sudah menerima pendidikan elit sejak kecil. Jika dia saja dianggap tidak mampu, apa kamu pikir gadis tidak jelas itu bisa melakukannya? Ibu. Sudahlah, lakukan saja sesuai perintahku. Besok kamu harus membawa Xiao Zhen pergi ke acara lelang. Aku ingin kamu melihat, antara Xiao Zhen dan gadis itu, siapakah yang lebih pantas untuk mendampingimu. Ibu angkat, Zeyu, percayalah padaku. Di acara lelang besok, aku pasti akan membuat grup Tang meraih untung besar. Ma, katakan padaku. Kalian tidak bisa membantu apa-apa di sini. Untuk apa kalian datang? Kamu sudah berjanji padaku untuk membawa Xiao Zhen hadir ke sini. Biar ku beritahu ya, Xiao Zhen sekarang adalah menantu resmi keluarga Tang. Kamu dan dia harus lebih sering menghadiri acara seperti ini. Bersama apa buruknya? Ma, aku tidak pernah menyetujui hal itu. Lagi pula, kenapa kalian membawa Yanshu ke sini juga? Tasku dan tas Xiao Zhen, harus ada orang yang membawakannya, kan? Karena dia sudah setuju untuk menebus dosa di keluarga Tang kami, kenapa dia tidak boleh disuruh-suruh? Yanshu baru saja keluar dari rumah sakit, kesehatannya belum pulih sepenuhnya. Bagaimana bisa kalian memperlakukannya seperti ini? Yanshu, berikan tasnya padaku, biar aku yang bawakan untuk kalian. Tang Zeyu, beraninya kamu. Kamu adalah tuan muda dari perusahaan terbuka, membantu seorang pelayan membawakan tas, apa pantas dilihat orang? Jika ini tersebar, di mana keluarga Tang akan menaruh muka? Tapi, tidak perlu, Tuan. Tas ini tidak berat kok, saya tidak masalah membawanya. Setidaknya kamu masih tahu diri. Hari ini aku membawamu kemari, agar kamu sadar akan kenyataan, benar-benar melihat kenyataan. Gadis liar sepertimu yang tidak punya identitas, dan tidak punya status,
Sama sekali tidak pantas berada di sisi Zeyu. Jalan! Benar juga aku dengar hari ini Nyonya Tang dan Tuan Muda Tang juga datang ke sini. Benarkah? Nyonya Tang, Tuan Muda Tang, sudah lama tidak bertemu. Direktur Muda Tang, Nyonya Tang. Siapa ini? Ini adalah nona besar keluarga Song, Song Xiaozhen. Dialah menantu pilihan terbaik yang kupilihkan untuk Zeyu. Wah, ternyata adalah kakak ipar. Senang bertemu dengan Anda. Lalu siapa wanita ini? Dia hanyalah seorang pelayan yang bertugas membawakan tas kami. Dia itu hanyalah seorang pelayan yang membawakan tas kami saja. Pantas saja. Berpakaian seperti pengemis begitu, Nyonya Muda jauh lebih anggun dan berkelas. Benar sekali. Direktur Muda Tang, sungguh beruntung sekali. Terima kasih atas pujiannya. Sebenarnya, orang rendahan seperti dia tidak seharusnya berada di acara lelang ini. Seluruh keluarganya hanya pekerja kasar, benar-benar tidak pantas berada di tempat semewah ini. Ibu angkat sangat menyayangiku, makanya dia membawanya hanya untuk membantuku membawa tas. Hanya Nona Song yang seberuntung itu. Nyonya Tang sangat menghargaimu. Kelak, kau akan menjadi Nyonya Muda keluarga Tang yang membawa kehormatan bagi keluarga. Dengan aura Nona Song yang berkelas ini, pelayan yang membawakan tas di sampingnya itu benar-benar merusak pemandangan. Memang benar, nasib setiap orang berbeda. Untuk orang seperti dia, bisa membawakan tas Nyonya Muda, sudah merupakan suatu kehormatan. Ini salahku, karena ingin dia melihat dunia luar. Makanya aku membawanya. Tak disangka dia berpakaian seperti ini. Benar-benar memalukan bagi keluarga Tang. Xiaozhen, niatmu itu baik. Mana mungkin kau bersalah? Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja gadis liar yang tidak tahu aturan itu. Berani-beraninya berpakaian seperti ini. Di acara sepenting ini, benar-benar memalukan. Cih, benar-benar sampah tidak berguna. Hadirin sekalian, sekarang saya umumkan, lelang tanah kota Jingdu resmi dimulai. Lelang tanah Jingdu resmi dimulai. Ayo pergi. Nyonya Tang, silakan. Zeyu, demi acara lelang ini, agar bisa membantumu, aku sengaja mencari informasi kemana-mana dan mempelajarinya sendiri untuk waktu yang lama. Baiklah, jadi hari ini, kita akan melelang beberapa bidang tanah di Jingdu yang akan jatuh ke penawar tertinggi. Sekarang, yang akan kita lelang adalah tanah di Chengbei District Dianan. Silakan lihat layar besar. Harga pembukaan 3 miliar dolar. Xiaozhen, karena kamu sudah bekerja keras ke sana kemari demi Zeyu. Zeyu, pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan hatimu. Di acara lelang hari ini, kamu yang akan mengangkat papan tawaran. Ibu, soal urusan bisnis, apa yang dia Song Xiaozhen pahami? Bagaimana ibu bisa membiarkannya membuat kekacauan di sini? Xiaozhen adalah anak yang sangat pengertian, mana mungkin dia membuat kekacauan. Menurut ibu, kamu sudah dibutakan oleh wanita penggoda itu, hingga dibuat hilang akal. Bagaimana bisa aku punya putra yang tidak berguna sepertimu? Terima kasih, ibu angkat. Tapi untuk tanah yang satu ini, tidak perlu kita tawar. Membelinya hanya akan biasa-biasa saja, dan tidak ada potensi kenaikan nilai yang besar. Memang benar begitu. Sepertinya kamu sudah melakukan banyak persiapan. Banyak orang akan tertipu oleh lokasi strategis tanah ini. Padahal kenyataannya pusat bisnis di Chengbei sedang perlahan terpecah oleh barat kota, dan pusatnya mulai beralih ke barat kota. Jadi tanah ini bisa muncul di ruang lelang hari ini, mungkin adalah saat terakhir kejayaannya. Kamu hanya putri seorang buruh tani. Apa yang kamu tahu soal bisnis? Kamu hanya sekadar mengikuti pendapat Xiaozhen. Hanya bisa sok tahu. Seorang putri pekerja kasar yang bahkan tak mampu mengeluarkan uang beberapa ribu dolar, malah ingin ikut campur dalam bisnis puluhan atau ratusan miliar dolar, benar-benar tidak tahu diri. Gadis pembawa tas yang menyedihkan, keluargamu di Jingdu, bahkan tidak mampu membeli satu toilet pun, masih berani membahas urusan bisnis. Sungguh lucu. Nona Song berasal dari keluarga terpandang, kami semua percaya pada ucapannya. Siapa sepertimu, si miskin yang datang dari desa dan berani mencela di sini? Jika Nona Song bilang tanah ini bagus, apa kamu masih akan bicara seperti itu? Sungguh tukang tiru. Tutup mulutmu jika tidak mengerti. Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu malu, mengambil keuntungan dari Xiaozhen, dan mencoba mencuri perhatiannya? Benar-benar tidak sadar diri siapa dirimu, hanya cari perhatian, kamu sudah mempermalukan keluarga Tang. Jadi, untuk tanah di utara kota, dimenangkan oleh Presiden Su seharga 80 miliar dolar.
Selanjutnya, mari kita lihat gambar berikutnya. Ini adalah tanah di barat kota, dengan harga pembukaan 20 miliar dolar. Sudah kamu selidiki, apa ini benar-benar nyata? Aduh, cepatlah, benar-benar nyata, sangat yakin. Aku sudah mencari tahu jika ingin menawar tanah di barat kota ini luar biasa, kita harus menawar tanah di barat kota ini. Kenapa? Orang biasa tidak akan memiliki kemampuan sehebat itu untuk menyelidikinya. Tanah ini nantinya adalah zona pengembangan baru di Jingdu. Jika berhasil mendapatkan tanah ini, maka ini bukan lagi soal keuntungan berlipat ganda, tapi nantinya kamu akan tidur di atas gunung uang seumur hidup, bahkan tidak akan sanggup menghitungnya. Ibu angkat, tanah di bagian barat kota ini, kita, grup Tang, harus memenangkannya. Xiaozhen, apa yang kamu pikirkan? Katakan saja, ibu angkatmu ini pasti akan mendukungmu. Tanah ini, meskipun perkembangannya saat ini tidak bagus, tapi akan ada kebijakan baru. Area tanah ini dan posisinya juga sangat luar biasa. Dengan pembangunan besar-besaran, aku yakin dalam beberapa tahun akan menjadi incaran di mata semua orang di Jingdu. Xiaozhen, menurut pendapatmu, tanah ini memiliki potensi yang besar ya? Zayu, bagaimana menurutmu? Apa yang dikatakannya benar. Posisi tanah ini bagus, ditambah lagi ada dukungan kebijakan. Masa depannya pasti akan melambung tinggi. Jika kita membelinya, pasti akan membuat grup Tang meraup keuntungan yang sangat besar. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, aku juga akan membelinya. Terlebih lagi, saat ayah masih ada, beliau juga punya rencana untuk membeli tanah ini. Sudah kuduga? Xiaozhen memang cantik dan cerdas. Keberanian ini, ketajaman mata ini, benar-benar merupakan tiruan dari King Shan. Xiaozhen, ajukan tawaranmu. Ibu angkat akan mendukungmu. Baik. Aku tawarkan 2 miliar dolar. Nona Song menawar 2 miliar dolar. Apakah ada lagi yang ingin menawar? 2 miliar 500 juta dolar. Presiden Su menawar 2 miliar 500 juta dolar. Apakah ada lagi yang ingin menawar? 3 miliar dolar. 5 miliar dolar. 10 miliar dolar. Grup Tang, Nona Song memberikan harga 10 miliar dolar. Sepertinya dia benar-benar bertekad mendapatkan tanah ini. Apakah ada lagi yang ingin menawar? 12 miliar dolar. Nona Su menawar 12 miliar dolar. Apakah ada lagi yang ingin menawar? Tidak boleh. Target ini harus aku dapatkan. 15 miliar. Jangan, tanah ini tidak boleh dibeli. Apa yang dia lakukan? Ada apa dengannya? Tanah ini tidak boleh ditawar. Tidak bisa. Baiklah, selamat kepada Presiden Su karena telah memenangkan lelang tanah di bagian barat kota senilai 12 miliar dolar. Sekarang mari kita beristirahat selama 5 menit. Setelah 5 menit, lelang akan dilanjutkan. Wanita tak tahu malu. Apa kamu tahu seberapa tinggi nilai masa depan dari tanah ini? Karena ulahmu ini membuat grup Tang mengalami kerugian hingga puluhan miliar dolar. Kamu benar-benar tidak berguna, hanya bisa merusak segalanya. Seharusnya aku tidak menuruti Xiaozhen untuk membawamu kemari. Kamu ini sengaja ingin membuat keluarga Tang hidup susah, kan? Aku, Yanshu, mengapa tidak boleh menawar tanah itu? Tanah itu jelas-jelas tanah yang sangat bagus. Zayu, siapapun di Jingdu tahu bahwa tanah kosong di bagian barat kota akan dikembangkan secara besar-besaran. Begitu banyak orang yang mengincarnya dengan penuh ambisi, ingin menguasai keuntungan besar ini sehingga pasti akan mengundang rasa iri orang lain. Kekuatan grup Tang di Jingdu sudah jauh melampaui yang lain, sekarang adalah waktunya untuk menjaga stabilitas. Mengambil risiko demi tanah kosong di bagian barat kota ini sungguh tidak bijaksana. Ibu angkat. Apapun yang dia katakan, dia hanya ingin menentangku. Aku sudah bekerja keras belakangan ini demi mendapatkan tanah ini, tapi sekarang karena ulahmu, semuanya hancur. Kamu, anak seorang buruh kasar, berani-beraninya menggurui urusan keluarga Tang kami. Kamu pikir ini seperti membeli sayur di pasar? Sekalipun kamu menjual seluruh dirimu, itu tidak akan cukup untuk mengganti kerugian ini. Tanah ini tidak bisa dibeli, percayalah padaku. Tidak bisa dibeli? Lalu tanah mana yang bisa dibeli? Apa kamu tidak tahu apa tujuan kita datang ke sini? Tujuannya adalah untuk memenangkan tanah di bagian barat kota ini. Kamu persis seperti ayahmu yang buruh kasar itu. Hanya ingin membuat keluarga Tang kami menderita, kan? Dia hanya tidak ingin melihat kita. Keluarga Tang hidup dengan tenang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Dengan kekuatan grup Tang, memenangkan lelang tanah ini sama sekali bukan masalah bagi kita. Tadinya aku mengira dia benar-benar tahu rahasia orang dalam, ternyata dia hanyalah seorang badut yang hanya haus perhatian dan suka cari panggung saja. Orang seperti dia, jika dia sedang menderita, dia tidak tahan melihat orang lain bahagia. Benar sekali. Berbicara dengan begitu mulia, bukankah itu hanya demi harga dirinya sendiri? Membeli tanah ini hanya akan membuat kita kehilangan segalanya. Konyol. Kamu pikir karena kamu tidak punya uang, kami tidak akan membuatmu membayar ganti rugi. Biar ku beritahu ya, kamu sudah membuat keluarga Tang rugi besar.
Aku akan membuatmu seumur hidup, bekerja di keluarga Tang sebagai pelayan rendahan, dan mengabdi kepada kami selamanya. Tidak akan begitu, masih ada satu petak tanah lagi di lelang ini. Asalkan kita bisa memenangkannya, nilainya pasti akan naik pesat, kita tidak akan mengalami kerugian. Semua orang tahu bahwa tanah berikutnya adalah tanah gersang di selatan kota. Kita tidak menawar barat kota. Apa kita malah harus menawar tanah gersang itu? Ibu angkat, maksud dia adalah kita membeli sebuah tanah gersang yang tidak berharga, lalu menunggu nilainya naik begitu saja. Kamu pikir kami ini bodoh ya? Baiklah, hadirin sekalian. Acara lelang kita kali ini sudah hampir berakhir. Selanjutnya kita akan melelang petak tanah terakhir yang berlokasi di pinggiran selatan kota. Mohon perhatiannya ke layar besar. Inilah tanah yang kumaksud. Hari ini kita harus mendapatkannya. Lahan inilah yang harus aku dapatkan hari ini. Lahan tandus ini, di pelelangan hari ini, belum tentu ada yang mau membelinya. Siapa yang tidak tahu bahwa saat membelinya, aset itu hanya akan menjadi beban yang merugikan. Gadis ini sepertinya sudah tidak waras. Beraninya dia menganggap lahan tandus sebagai gunung emas. Pantas saja kalau dia hanya berasal dari keluarga kelas bawah. Hanya seorang pelayan, tapi berani menghentikan Nona Song menawar. Bahkan berani memerintah keluarga Tang seenaknya, hanya demi membeli lahan rongsokan ini. Konyol sekali. Beraninya kamu menghasut Zeyu untuk membeli lahan tandus ini. Apa sebenarnya maumu? Gadis ini sangat licik. Dia itu sebenarnya hanya penuh dengan niat jahat. Dia hanya ingin melihat kita. Grup Tang membeli lahan ini, lalu menanggung kerugian besar. Barulah dia akan merasa senang. Aku tidak salah, lahan ini memang memiliki potensi yang besar. Zeyu, percayalah padaku, aku tidak bermaksud untuk mengacaukan masalah lahan ini. Diam kamu. Kamu masih berani menghasut Zeyu untuk membeli lahan tandus yang tidak diminati siapapun ini. Aku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Aku juga akan membuat perhitungan denganmu atas semua perbuatanmu yang dulu. Aku sudah berbaik hati, memberimu kesempatan untuk menebus dosa, tidak menyangka malah membawa bahaya ke dalam rumah sendiri. Jika hari ini kamu tidak memberikan penjelasan, aku akan membuatmu dan ayahmu mendekam di penjara selamanya. Lahan barat kota itu ibarat arsenik yang dilapisi dengan madu. Meski tampak menggoda, namun mengandung risiko yang sangat besar. Semakin besar risikonya, maka kita harus semakin berhati-hati. Jika tidak, pada akhirnya kalian akan hancur oleh keserakahan kalian sendiri. Hanya seekor katak dalam tempurung. Memangnya, kamu mengerti apa soal bisnis? Lahan selatan kota tampak tidak berharga, tapi itu hanya di permukaan saja. Situasi selalu berubah dengan cepat. Jika tidak bisa memprediksi dengan tepat, maka hanya akan selalu tertinggal di belakang. Kata-kata ini, kenapa terdengar begitu familiar ya? Apa yang bisa kamu dengar? Hei, aku sedang mendengarkan detak jantung anak kita. Terhalang perut? Apa kamu benar-benar bisa mendengarnya? Meskipun aku tidak bisa mendengarnya bicara, dia pasti bisa mendengar suaraku. Ah, benarkah? Putraku, kamu adalah penerus masa depan keluarga Tang. Keluarga Tang. Bisa sampai di titik ini, semuanya berkat kemampuan ayahmu dalam menilai situasi. Ingatlah, semakin besar risikonya, harus semakin berhati-hati dalam melangkah. Jika tidak, pada akhirnya kita akan dikalahkan oleh keserakahan sendiri. Begitu juga, situasi ini bisa berubah dalam sekejap. Jika tidak bisa memanfaatkannya dengan tepat, maka hanya akan dikendalikan oleh orang lain di setiap langkah. Ingat itu, putraku. Mirip. Sangat mirip. Caranya, berbicara dengan penuh percaya diri tadi, benar-benar mengingatkanku pada King Shan saat masih muda. Ibu angkat. Ibu angkat. Ibu angkat. Ah, ada apa? Apa kamu tidak mau menasihati Zeyu? Gadis sialan Wang Yanshu itu, hanya karena tahu Zeyu menyukainya. Dia memaksa Zeyu untuk membeli tanah kosong di selatan kota itu. Urusan bisnis seperti ini, bagaimana bisa dianggap seperti mainan? Benar juga, gadis itu sama sekali tidak punya kemampuan sehebat King Shan. Kalaupun dia kebetulan mengatakan hal yang sama, itu hanyalah sebuah kebetulan semata. Bagaimana bisa aku membiarkan dia membuat kekacauan di sini? Zeyu, kamu adalah penerus keluarga Tang. Di saat seperti ini, kamu tidak boleh berpikiran sempit. Jangan sampai kamu disetir oleh gadis itu. Tuan dan Nyonya sekalian, jika tidak ada yang menawar tanah di selatan kota ini, maka lelang kali ini berakhir di... Tunggu. Saya ingin menawar tanah kosong di selatan kota itu dengan harga $1 miliar. Presiden Tang, Anda yakin ingin menghabiskan $10 miliar untuk membeli tanah gersang di selatan kota ini? Saya yakin. Baiklah, selamat kepada Presiden Tang dengan harga $10 miliar berhasil membeli tanah gersang di selatan kota. Zeyu, apa kamu sudah gila? Kamu sudah dibuat kehilangan akal oleh gadis liar ini. Beraninya kamu membeli tanah rongsokan. Apa yang sedang kamu lakukan? Mau menanam sayur? Aku percaya pada Yanshu. Direktur muda Tang ini,
Apa kepalanya sedang bermasalah? Dia benar-benar mendengarkan kata-kata seorang pelayan dan membeli tanah gersang ini. Kelak dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Direktur Muda Tang tidak menyadari bahwa sama sekali tidak ada orang yang menawar tanah ini bersamanya. Siapa juga yang mau membelinya? Oh, siapa yang tidak tahu kalau ini adalah sampah? Tanah gersang ini ada di tangannya, sudah seperti beban yang sangat berat. Pelayan ini benar-benar pembawa sial. Wang Yanshu, aku sudah bersabar padamu berulang kali. Tidak kusangka kamu tidak tahu diri. Dan sekarang, kamu malah berani melunjak padaku. Baiklah, keluarga Tangku dan juga seluruh ibu kota tidak akan menerimamu. Hari ini saya, Grup Tang, mengumumkan boikot Wang Yanshu dari seluruh kota. Segera pergi dari ibu kota hari ini juga. Yanshu. Yanshu, Ayah sudah bangun. ayah tahu? Orang-orang keluarga Tang sedang menyulitkanmu, ayah datang untuk membelamu. Istriku, jangan khawatir. Saya, Wang Fugui, bersumpah di sini. Aku pasti akan membesarkan putri kita sampai dewasa. Ini, dia ternyata adalah orang dari 25 tahun yang lalu. Dia adalah ayahnya Zeyu. Kalau begitu, Wang Yanshu adalah putriku. Yang sebenarnya, Sejak kapan pekerja kasar berani datang ke acara lelang ini? Cepat enyah dari sini. Jangan mengotori karpet di tempat ini. Kalian tidak boleh menindas Yanshu. Apa yang dikatakan Yanshu itu benar? Bagian selatan kota akan segera menjadi zona ekonomi khusus Jingdu. Kamu masih berani bicara omong kosong? Sepertinya kamu sengaja membawa gadis tidak tahu malu ini untuk membuat kekacauan di sini. Sebelumnya kamu membuat keributan di grup Tang. Kami tidak mempermasalahkannya. Kenapa? Sekarang setelah kamu sadar, kamu berniat merusak acara lelang ini lagi? Aku bukan sengaja ingin membuat kekacauan. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Ternyata itu benar. 10 menit yang lalu, beritanya baru saja dirilis. Apa? Lahan di bagian selatan kota benar-benar akan direncanakan menjadi zona ekonomi khusus? Bagaimana mungkin tidak ada kabar sedikit pun sebelumnya? Wilayah selatan kota ini dalam waktu dekat akan menjadi pusat bisnis baru Jingdu. Pusat bisnis baru Jingdu? Itu berarti nilainya selangit. Direktur Muda Tang baru saja hanya menghabiskan 10 miliar dolar untuk memenangkan lelang lahan ini. Benar sekali. Ternyata apa yang dikatakan gadis itu benar-benar menjadi kenyataan. Tidak mungkin. Dia ternyata hebat juga. Tidak mungkin. Direktur Muda Tang baru saja menghabiskan 1 miliar dolar untuk memenangkan tempat ini. Siapa sangka? Ternyata perkiraan gadis ini benar-benar tepat. Tidak mungkin. Dia punya kemampuan hebat. Tidak mungkin. Informasiku mana mungkin salah? Jelas-jelas wilayah barat kota adalah pusat pengembangan Jingdu. Bagaimana bisa berubah seketika dan dalam semalam menjadi wilayah selatan kota? Memang sudah seharusnya begini. Kamu bilang kamu sudah berusaha keras untuk ini. Tapi kamu malah menghabiskan seluruh energimu hanya untuk mengumpulkan berbagai kabar burung. Kamu sudah kehilangan penilaian dasar sebagai seorang pengusaha dan mengabaikan hakikat dari berbisnis. Nona Song ini juga keterlaluan. Untungnya gadis itu menghentikannya. Kalau tidak, Nona Song pasti sudah menghabiskan 150 miliar dolar hanya untuk membeli tanah di wilayah barat itu. Ah, benar-benar arahan yang konyol. Menurutku, dia hanyalah boneka cantik, hanya cari perhatian saja. Tapi, Nona pembawa tas keluarga Tang itu ternyata punya pandangan yang cukup tajam. Jika tidak punya kemampuan, jangan mencoba melakukannya. Kali ini Nona Song benar-benar mencelakai dirinya sendiri. Benar sekali. Hampir saja membuat Direktur Muda Tang menjadi sasaran empuk. Ibu angkat, saya tidak sengaja. Saya tidak tahu. Hei, apa yang ingin Anda lakukan? Ternyata itu kamu. Benar-benar kamu. Nyonya, apa yang ingin Anda lakukan lagi? Jangan takut. Aku tidak akan menyulitkanmu lagi. Sebelumnya, akulah yang bersalah kepadamu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Putriku, akhirnya aku menemukanmu. Mama akhirnya menemukanmu. Nyonya, Anda salah mengenali orang. Sejak kecil aku tidak punya ibu, dan hanya hidup berdua dengan ayahku. Yanshu, kamu adalah putriku. Kamu adalah darah daging antara aku dan Tang Qingshan. Ibu, apa ibu sedang bercanda? Kalau begitu, bukankah itu berarti Yanshu dan aku adalah kakak beradik? Nyonya, Yanshu adalah putri dari aku dan istriku. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi putrimu? Dulu, karena beberapa hal yang mendesak, aku benar-benar putus asa. Di saat itu, keluarga Tang sangat membutuhkan anak laki-laki sebagai ahli waris. Jadi akulah anak laki-laki yang ibu bawa kembali ke keluarga Tang. Aku tidak punya pilihan lain selain menukar anak Yanshu dan Wang Fugui saat itu.
Yanshu mengikuti Wang Fugui pulang ke rumah, sedangkan aku membawa putra Wang Fugui, yaitu Zeyu, kembali ke keluarga Tang. Aku putra Paman Wang. Ya, Nyonya, Anda pasti sedang bercanda, kan? Yanshu telah hidup bersamaku selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia bukan putri kandungku? Mama. Lalu bagaimana Mama tahu kalau Yanshu adalah putri Mama? aku ingat setelah aku menukar kalian berdua. Saat itu, aku pun berpikir, suatu hari nanti, aku harus menemukan putriku kembali. Karena itu, aku ingat jelas wajah ini. Tanda lahir kelopak bunga di tangan Yanshu adalah bawaan sejak dia lahir. Memang benar begitu adanya. Waktu itu, istriku mengalami komplikasi saat melahirkan. Saat aku bergegas ke rumah sakit, dia sudah tiada. Xiaoshu berbaring di sampingnya, di pergelangan tangannya. Ada tanda lahir berbentuk kelopak bunga ini. Ibu, ternyata ibu adalah ibuku. Anakku sayang, ibu minta maaf padamu. Maafkan ibu. Ibu, benarkah ibu adalah ibu kandungku? Iya nak, kemarilah pada ibu. Ibu selama ini selalu mencarimu. Hei Nona Song, kenapa kamu mengendap-endap begitu? Mau pergi kemana? Mungkin kamu merasa malu hingga tidak punya muka lagi untuk tetap di sini? Aku. Ibu angkat. Beraninya kamu memanggilku ibu angkat? Aku tidak punya putri yang penuh tipu daya seperti ini. Kamu dengan sengaja menyesatkanku, ingin mengambil posisi orang lain. Betapa kejamnya hatimu. Song Xiaozhen, Ibu angkat. Awalnya aku benar-benar tidak tahu. Aku pun baru belakangan ini, aku menjadi khilaf. Apa? Nona Song sudah lama tahu identitasku. Pantas saja dia begitu menyudutkanku. Tapi mengapa Anda sampai salah mengenalinya? Kalau itu tanyakan saja pada Song Xiaozhen sendiri. Tanda lahir kelopak bunga ini sebenarnya dari mana asalnya? Waktu aku melihat tanda lahir kelopak bunga itu, kupikir Song Xiaozhen adalah putri kandungku. Tidak kusangka, wanita ini penuh dengan kebohongan, berusaha dengan segala cara untuk masuk ke keluarga Tang kita. Ibu angkat, ini salah paham? Semua ini hanya salah paham. Aku tidak pernah tahu identitas kakak Yanshu, jadi mana mungkin aku sengaja merencanakannya? Benarkah sebenarnya kamu sudah lama tahu identitas Yanshu? Saat memberikan transfusi darah untuk Qingshan di rumah sakit, segala petunjuk itu aku anggap hanya sebagai kebetulan. Tapi, mana mungkin ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Aku, Song Xiaozhen, kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Demi mengejar kekayaan dan kemewahan, kamu tidak segan-segan merampas segala sesuatu yang menjadi milik Yanshu. Kamu telah mempermainkan kami sesuka hatimu. Demi kamu, aku terus memusuhi, bahkan menindas putri kandungku sendiri. Hanya untuk melindungi orang tak tahu budi yang licik sepertimu. Si Nona Song ini kelihatannya lemah lembut. Siapa sangka ternyata memiliki hati yang busuk. Benar sekali. Membuat Nyonya Tang terpisah dari darah dagingnya sendiri dan dengan tenangnya merebut posisi orang lain. Benar-benar tidak bisa melihat hati seseorang hanya dari wajahnya. Nyonya Tang ini ingin menemukan putri kandungnya sendiri untuk menebus kesalahannya pada putrinya, tapi malah disesatkan olehnya hingga akhirnya menyakiti darah dagingnya sendiri. Bukan begitu. Ibu angkat, aku benar-benar salah. Aku hanya sempat khilaf saja, Ibu angkat. Salah tetaplah salah. Sudah tahu salah sejak awal, kenapa sekarang berpura-pura menyesal? Semua keuntungan yang kamu dapatkan dariku, akan kuambil kembali semuanya. Mulai sekarang, kamu Song Xiaozhen, dan aku sudah tidak ada hubungan lagi. Ibu angkat. Pergi kamu. Sekretaris Lee. Sekretaris Lee. Ada apa? Sekretaris Lee, Presiden Tang sudah siuman. Apa? Di mana keluarga Presiden Tang? Cepat panggil pihak keluarganya. Oh, baik. Sekretaris Lee. Presiden Tang. Presiden Tang, Anda akhirnya siuman. Oh, kamu boleh keluar. Hati-hati, pelan-pelan saja, Presiden Tang. Apakah ada bagian lain yang terasa tidak nyaman? Seingatku, ada pekerja yang datang membuat keributan di grup Tang.
Sudah berapa hari aku tidak sadarkan diri? Kali ini Anda benar-benar sudah menginjakkan kaki di gerbang neraka. Anda pingsan selama 1 minggu. Langit memang benar-benar melindungi Anda. Jangan katakan kata-kata manis itu lagi. Di mana istriku dan Zayu? Hah? Selama Anda pingsan beberapa hari ini, Tuan Muda demi grup Tang sibuk mengurus segalanya. Hari ini bersama Nyonya menghadiri lelang yang sebelumnya Anda rencanakan. Sepertinya saat ini mereka sudah sampai di rumah. Apa? Gawat. Lelang itu penuh dengan jebakan. Zayu masih belum berpengalaman. Aku takut dia akan tertipu. Sekretaris Lee, segera hubungi sopir. Kita pulang sekarang. Aku harus segera mengetahui situasinya. Cepat. Baik. Cepat. Baiklah. Yanshu, kemarilah. Duduklah. Yanshu, selama bertahun-tahun ini, kamu telah menderita di luar sana. Ibu akan memberikan kompensasi yang layak untukmu nanti. Apa? Qingshan. Kamu sudah bangun, Qingshan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu bilang gadis ini adalah putrimu? Qingshan. Yanshu sebenarnya adalah putri kandung kita. Aku yang mengandung 9 bulan dan melahirkan Yanshu. Bukannya Zayu. Bagaimana sebenarnya ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Qingshan, aku tahu. Hal ini sangat sulit untuk kamu terima. Terlepas dari siapapun yang salah. Ini semua salahku, Qingshan. Dulu saat aku melahirkan Yanshu, dokter bilang tubuhku terluka. Dan aku tidak bisa mengandung lagi seumur hidupku. Jadi demi masalah pewaris keluarga Tang, aku menukar Zayu dengan Yanshu. Makanya semua ini. Diam. Pada akhirnya, ini semua hanyalah karena keserakahanmu sendiri. Tidak. Demi keinginan pribadimu sendiri, kamu menukar anak kandungmu dengan anak orang lain, membiarkannya terlunta-lunta di luar sana selama 25 tahun. Dia juga anakku. Kamu membiarkanku membesarkan anak orang lain. Selama 25 tahun? Selama 25 tahun penuh. Ayah, akulah yang telah mengambil posisi Yanshu dan merampas segala sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Aku bersedia bertukar posisi kembali dengan Yanshu, agar semuanya kembali ke jalur yang benar. Apakah kamu bersedia kembali ke keluarga-keluarga Tang kami? Karena kamu adalah putri dari keluarga Tang kami, darah daging Tang Qingshan saya, maka sudah sewajarnya kamu kembali ke keluarga Tang untuk mewarisi harta keluarga. Adapun orang dan urusan di masa lalu, putuskanlah hubungan itu sepenuhnya. Yanshu, terimalah tawaran itu, Yanshu. Ayah, Yanshu. mohon maaf, Yanshu tidak bisa menerimanya. Saya tidak bisa meninggalkan ayah angkat saya, apalagi melupakan segala kebaikan dan asuhannya yang membesarkan saya. Anda selamanya adalah ayah saya, namun tolong maafkan Yanshu karena tidak bisa selalu berada di sisi Anda untuk berbakti. Cukup. Baik. Karena kalian semua tidak ingin tinggal di keluarga Tang. Bagus. Pergi kalian semua dari keluarga Tang, jangan pernah berani kembali. Pergi. Aduh, Yanshu, Zayu, Qingshan. Apa? Merasa berat hati untuk pergi? Hah? Bagus, kamu juga pergi. Pergilah, ikutlah pergi bersama mereka. Pergi sana. Nona Song bagaimana? Kali ini di pelelangan, kamu sudah menjadi pusat perhatian kan? Informasi dari Ma Wencai milikku adalah yang paling hebat, bukan? Dasar kamu tidak berguna. Beraninya kamu bicara lagi. Nona Song? Ada apa ini? Dasar informasi sampah yang kamu berikan. Bukan hanya membuatku benar-benar malu di pelelangan, Tapi secara tidak sengaja, malah membuat Zhang Wanqin tahu bahwa aku bukan putri kandungnya. Dia menyadari Wang Yanshu adalah yang asli, dan dia bahkan mengusirku keluar. apa? Lalu, bagaimana dengan $1 juta yang dijanjikan? $1 juta? Beraninya kamu mengungkit $1 juta itu. Jika bukan karena kamu, semua ini tidak akan menjadi seperti ini. Dia sudah memblokir kartu bank milikku. Jangankan $1 juta, $100.000 pun aku tidak punya. Dasar kamu wanita tak tahu malu? Kalau tidak punya uang, apa yang mau kau bicarakan denganku? Aku di luar sini masih menanggung banyak utang. Kalau tidak punya uang, kau mau aku pakai apa untuk bayar? Hah, aku bersikap baik padamu? Hanya demi uang semata? Tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, kenapa tidak cari cara kotor saja untuk dapat uang? Aku akan carikan uang untukmu. Aku punya cara. Lepaskan. Silakan duduk. Rumah ini memang agak sederhana,
Maaf jika membuat Nyonya merasa tidak nyaman. Anda jangan berkata begitu. Aku sudah meninggalkan keluarga Tang, mana mungkin masih pantas disebut nyonya. Kalau begitu silakan mengobrol dulu, aku akan ambilkan air minum untuk kalian. Terima kasih. Ibu, kenapa Anda harus mengikuti kami dan meninggalkan keluarga Tang bersama-sama? Yang paling ibu khawatirkan sekarang adalah kalian berdua. Kemanapun kalian pergi, tentu saja ibu akan mengikuti. Terutama Yanshu, ibu sebagai seorang ibu, sudah absen dari hidupnya selama bertahun-tahun. Ibu sangat merasa berutang padanya. Sekarang dia sudah kembali ke sisi ibu. Tentu saja, ibu harus menemaninya dengan baik. Ibu, Kita sekarang sudah meninggalkan keluarga Tang. Kita semua sudah menjadi pengangguran, bagaimana kita akan menjalani hidup nanti? Tidak mungkin kita terus menumpang pada ayah kan? Astaga, tidak apa-apa. Kalian, tenang saja tinggal di tempatku. Mana bisa begitu? Setelah hidup dalam kemewahan selama bertahun-tahun, sudah waktunya bagi kita untuk hidup mandiri. Buburnya sudah kutaruh di sini. mulai hari ini kedai sarapan kita resmi dibuka. Kita membangunnya dari nol dan mulai berbisnis. Aku percaya kerja keras akan membuahkan hasil, kita pasti bisa menghidupi diri kita sendiri. Baik, Bos Yanshu, karena Anda menyuruh kami membantu, apa yang harus kami lakukan? Aku yang akan menarik pelanggan. Zeyu, kamu bagian memasak bubur. Apa yang aku ajarkan kemarin, sudah kamu pelajari semua? Tentu saja. Bu, ibu bagian menerima uang saja ya? Baik-baik. Bagus. Sarapan-sarapan. Mari mampir dan lihat-lihat. Sarapan segar. Sarapan. Melihat kalian bertiga, sepertinya tidak terlihat seperti pedagang sarapan. Benar, terutama wanita yang menerima uang itu, malah terlihat seperti wanita bangsawan. Apakah kalian benar-benar jualan sarapan? Apa bisa dipercaya? Semuanya. Latar belakang tidaklah penting. Bagaimana keahlian kami, Anda baru akan tahu setelah mencobanya. Kedai ini baru saja buka hari ini. Setiap pembelian sarapan akan mendapatkan 1 butir telur teh gratis. Silakan mampir dan meramaikan. Gratis telur teh? Promonya lumayan juga ya. Kalau begitu berikan aku semangkuk bubur dan 2 buah bakpao. Baik. Ini bubur dan bakpao pesanan Anda. Kalau begitu aku juga mau 1 gelas bubur dan 1 butir telur. Baik, siap. Pelanggan, Anda ingin pesan apa? Sudah beberapa hari tidak bertemu? Kalian benar-benar membuatku terkesan. Presiden Tang, ini adalah beberapa waktu yang lalu, saat Anda sedang dirawat di rumah sakit Tuan Muda di acara lelang. Diam. Siapa dia memangnya? Tuan Muda dari keluarga Tang. Ini adalah beberapa waktu yang lalu, saat Tuan Muda berada di acara lelang, dia memenangkan sebidang tanah. Dengan tabiatnya itu, dia bisa saja ditipu oleh orang lain, bahkan tanpa dia menyadarinya. Katakanlah, bocah nakal itu, berapa banyak kerugiannya di acara lelang kali ini? Tuan Muda di acara lelang memenangkan sebidang tanah di selatan kota. Sekarang tanah ini telah ditetapkan sebagai zona ekonomi khusus, keuntungannya sangat menjanjikan. Semua orang di Jingdu terhadap tanah ini sedang mengincarnya dengan penuh ambisi. Oh, benarkah hal itu terjadi? Bocah ini. Katanya tanah ini adalah kekasih Tuan Muda yaitu Nona Yanshu yang bersikeras untuk memenangkannya. Kali ini berkat Nona Yanshu, jika bukan karena dia, grup kita pasti tidak akan mendapatkan harga serendah ini untuk mengambil alih tanah tersebut. Lanjutkan. Presiden Tang, selama Anda tidak ada baru-baru ini, Tuan Muda demi grup ini benar-benar telah berusaha sekuat tenaga. Semua itu kami saksikan dengan mata kepala kami sendiri. Sudahlah. Jangan terus berada di sini hanya untuk membela mereka. Presiden Tang, Anda lihat. Lihat apa? Ayo pergi dan temui mereka. Baik, Tuan. Bukankah ini Wang Yanshu? Dari kejauhan saja, aku sudah mencium aroma kemiskinan. Ternyata kamu, aku pikir siapa? Kenapa? Kamu tidak jadi nona besar dari keluarga Tang, dan tidak jadi calon nyonya rumah grup Tang, tapi malah berada di sini. Berjualan, sarapan murahan? Jika kamu merasa tempat kami berbau tidak sedap, kamu bisa menjauh dari kedai kami. Aku tidak mau. Sekarang kamu hanyalah penjual sarapan? Kenapa? Tidak menyambut pelanggan besar sepertiku. Lalu, Anda butuh apa? Jangan terburu-buru. Sudah dibilang pembeli adalah raja. Pembeli adalah raja. Beginikah caramu memperlakukan rajamu? Song Xiaozhen, kalau kamu tidak membeli sarapan, pergilah dari kedai sarapan kami. Berdiri di sini hanya akan mengganggu bisnis kami. Aduh, kenapa kalian juga menemani wanita? Tak tahu malu ini, berjualan di pinggir jalan? Seandainya bukan karena wanita tua itu melakukan perbuatan kotor itu dan ketahuan oleh Presiden Tang, lalu kalian sekeluarga diusir bersama dari keluarga Tang. Jaga mulutmu. Dasar wanita tak tahu malu. Atas dasar apa kamu menceramahiku? Ibu, kamu wanita tua? Apa kamu masih mengira kalau kamu adalah nyonya di keluarga Tang? Dulu aku bersikap hormat padamu. Itu pun hanya karena keluarga Tang. Sekarang kamu masih berani memerintahku sesuka hati. Kamu, ternyata hatimu tidak sebanding dengan wajahmu.
Dulu kamu berpura-pura baik dan manis untuk membohongiku. Jangan, padahal sebenarnya, inilah sifat aslimu. Kamu benar-benar tidak pantas menjadi putriku. Baguslah kalau begitu. Aku hanya ingin menjadi nyonya besar di keluarga Tang. Siapa juga yang mau jadi putrimu? Sekarang keadaan sudah berbeda. Kamu hanyalah seorang pedagang kaki lima. Beraninya bicara seperti itu padaku, aku akan menghabisimu. Dari mana datangnya wanita kasar ini? Bahkan Presiden Tang dari grup Tang kami saja, kamu tidak kenal? Tang Qingshan. Tak tahu sopan santun. Aku tadi dengar, kamu berkata, siapa yang ingin kamu beri pelajaran? Saya hanya memberi pelajaran kepada pedagang kecil yang menyinggung saya. Pedagang kecil? Satu adalah istriku, satu adalah putraku, dan satu lagi adalah putri kandungku. Apa yang sudah merasukimu sampai kamu menjadi seberani ini? Beraninya menyulitkan mereka di jalanan seperti ini. Presiden Tang, bukankah Anda sudah mengusir mereka dari keluarga Tang? Begitukah? Memangnya aku mengatakannya langsung padamu? Atau mungkin kamu melihatnya sendiri? Tidak. Itu berarti saya salah paham. Salah paham? Salah paham apa? Kamu sudah membuat keributan besar di sini. Katakan, apa sebenarnya maumu? Presiden Tang, saya benar-benar salah paham. Saya sungguh tidak berniat menyinggung. Pergi. Dasar gadis yang hanya berani pada yang lemah, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pergi. Cepat pergi dari sini. Ada apa? Kalian tidak mengenaliku lagi? Kenapa ayah datang ke sini? Ayah, Memangnya aku tidak boleh datang ke sini untuk melihat kalian? Qingshan, apa yang baru saja kamu katakan? Kita adalah satu keluarga. Ayah sudah memaafkan ibu? Apa yang harus aku permasalahkan dengan kalian? Aku ini hanya kesal karena ibumu tidak memberitahuku apapun, dan terus saja membiarkanku tidak tahu apa-apa selama ini. Qingshan, aku minta maaf. Sudahlah, ngomong-ngomong, ini benar-benar sebuah kebetulan. Zeyu mencari seorang pacar. Ternyata dia adalah putri kandungku yang hilang selama bertahun-tahun ini. Jangan katakan apa-apa lagi. Pulanglah bersama ayah. Ayah, apakah ayah masih menginginkan Zeyu? Zeyu benar-benar menganggap ayah sebagai ayah kandungnya sendiri. Apa yang kamu pikirkan? Aku juga tulus menganggap Zeyu seperti putra kandungku sendiri. Kalian berdua adalah anak-anakku yang baik. Ayah tidak akan pilih kasih. Qingshan, syukurlah. Selama perasaan kedua anak ini baik, ini adalah kebahagiaan ganda. Bagaimanapun juga kita adalah satu keluarga. Wan Qin'ah, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa padamu. Jika kedua anak ini menikah, coba katakan, apakah kau ingin Zeyu memanggilku ayah, atau memanggilku ayah mertua? Kau ingin Yanshu memanggilku ayah mertua, atau memanggilku ayah? Aduh Qingshan, asalkan kedua anak itu bahagia, dipanggil apapun tidak masalah. Tidak masalah. Aduh, sudahlah. Sekretaris Li. Ya, Tuan. Sampaikan perintah ini untuk Zeyu dan juga Yanshu selenggarakan sebuah pesta pertunangan. Di pesta pertunangan ini, aku ingin mengumumkan kepada publik identitas asli Zeyu dan Yanshu. Baik, segera dilaksanakan. Sungguh keterlaluan. Sudah diusir dari rumah oleh Presiden Tang. Mana mungkin ada ceritanya dia sendiri yang mengundangnya kembali? Wang Yanshu, tunggu saja pembalasanku. Aku pasti akan membuat kalian semua membayar semua ini. Pak Wang, kali ini kita akan benar-benar menjadi satu keluarga. Selamat ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat datang. Silakan lewat sana. Ini Yanshu, dan hari pertunangannya dengan Zeyu, benar-benar kebahagiaan ganda. Hatiku ini tidak bisa diungkapkan betapa senangnya. Baik itu Yanshu atau Zeyu, keduanya adalah anak yang baik. Asalkan mereka berdua hidup bahagia, aku pun akan merasa tenang. Jika mendiang istriku tahu, dia pasti akan merasa senang. Menurut kalian, setelah Zeyu dan Yanshu menikah, apa mereka akan pindah keluar atau tetap tinggal di keluarga Tang? Sebenarnya, menurutku, tinggal di keluarga Tang itu lebih baik. Aduh, aku sudah melewatkan kebersamaan dengan Yanshu selama 25 tahun, sudah saatnya aku menebus semuanya untuknya. Jangan terlalu percaya diri. Pasangan muda itu baru saja menikah. Siapa yang mau tinggal bersama? Nenek tua sepertimu? Benar kan? Hahaha. Kamu. Aku malas berdebat denganmu. Aku mau ke atas sebentar untuk melihat bagaimana persiapan mereka. Oh iya, gaun ini sudah kupilih selama beberapa hari loh. Saat Yanshu memakainya nanti, dia pasti akan terlihat sangat cantik. Kembali ke sini. Kamu itu, jangan sepanjang hari sibuk tidak keruan. Biarkan anak cucu menentukan nasibnya sendiri. Mengapa kamu harus ikut campur terus? Hari ini kami,
Datang untuk menjadi saksi kebahagiaan anak-anak kita dan memberikan doa restu untuk mereka. Benar, silakan kalian mengobrol. Baiklah. Hahaha. Sudah siap semua? Sudah siap. Kali ini aku jamin semuanya akan berjalan sempurna. Hari ini adalah hari terpenting dalam hidupku. Setelah melewati begitu banyak penderitaan, aku tidak hanya akan bertunangan dengan Zeyu, tapi juga memiliki seorang ibu dan banyak sekali keluarga yang menyayangiku. Yanshu, apakah kamu sudah siap? Tunggu sebentar lagi. Pesta ini akan segera dimulai. Hari ini kamu adalah tokoh utama dalam pesta ini. Baik, aku mengerti. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Menurutmu bagaimana, Wang Yanshu? Karena kamu, aku kehilangan segalanya. Sesuatu yang seharusnya sangat mudah didapatkan. Sekarang semuanya malah menjadi milikmu. Katakan padaku. Bagaimana aku harus membuat perhitungan denganmu? Tolong. Mulai sekarang, kamu tidak boleh mengeluarkan suara apapun. Jika kamu berani mengeluarkan suara sedikit saja, aku ingin tahu apakah orang di luar lebih cepat atau perhitunganku yang lebih cepat. Kamu mengerti? Jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Semua ini karena kamu, dasar gadis kecil. Kamu sudah memutus sumber rezekiku sehingga aku diusir oleh grup Tang dari sana. Jika tidak, aku tidak akan berakhir di sini. Apa yang ingin kalian lakukan? Apa kalian mau uang? Aku tidak membawa apapun saat ini. Anggap saja kamu sedang sedikit pintar kali ini. Kamu memang tidak punya uang, tapi grup Tang punya banyak uang. Jika kalian mendapatkan uang yang diinginkan, apakah kalian akan melepaskanku? Tenang saja. Walaupun aku sangat membencimu dan ingin memberimu pelajaran keras, tapi siapa yang akan menolak uang? Asalkan aku mendapatkan uang yang kuinginkan, aku pasti akan melepaskanmu. Pergilah keluar dan berjaga. Buka mulutmu. Jangan main trik. Wah, jangan salah. Postur tubuh kalian berdua ternyata memang sangat mirip. Jika tidak melihat wajahnya, maka tidak akan terlihat sama sekali bahwa kalian adalah orang yang berbeda. Gadis sialan ini, mana pantas memakai pakaian sebagus ini? Ayam hutan, tetaplah ayam hutan, biarpun ditempeli beberapa helai bulu indah, tidak akan pernah bisa menjadi Phoenix. Berhentilah berteriak. Karena aku akan meminta uang kepada keluarga Tang. Tentu saja dengan menggunakan identitasmu, semuanya akan jauh lebih mudah. Sebelum itu, lebih baik kamu menurut saja, dan tetap tinggal di sini. Yanshu, apakah kamu sudah siap? Yanshu, kenapa tidak menjawab? Aku tidak apa-apa, hanya saja tenggorokanku terasa sedikit tidak nyaman. Oh. Kalau memang merasa tidak enak badan, aku akan memanggilkan dokter untukmu. Tidak perlu, aku sedang berganti pakaian, sebentar lagi selesai. Tunggu aku sebentar di depan pintu. Baiklah. Ternyata dia cukup tahu diri. Ayo kita pergi. Ayah dan ibu sudah menunggu lama. Loh, kenapa kamu memakai cadar? Aku tadi. Wajahku sedikit alergi, jadi tidak nyaman bertemu orang lain. Oh, ternyata begitu. Nanti setelah perjamuan selesai, aku akan membawamu ke rumah sakit. Bagaimana? Kenapa suaramu terdengar sangat aneh? Aku, bukankah tadi sudah kukatakan, tenggorokanku sedang tidak enak, aku. Ternyata kamu bukan Yanshu. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku sangat mengenalnya. Begitu kamu muncul, aku langsung tahu kamu bukan dirinya. Lagi pula dia tidak pernah peduli dengan penampilannya sendiri. Katakan, kemana kamu membawanya pergi? Kamu begitu lancang, apa tidak takut aku lapor polisi untuk menangkapmu? Siapa yang tahu? Mungkin saja, sudah lama Ma Wencai membuangnya ke hutan belantara. Jika kamu berani menangkapku, seumur hidupmu, jangan harap bisa tahu keberadaannya. Mau menipuku lagi? Dalam waktu sesingkat ini, meskipun kalian menyekapnya, kalian tidak mungkin bisa membawanya keluar dari sini. Kemari, tangkap dia, dan bawa ke kantor polisi. Jangan Zeyu, aku salah. Aku benar-benar salah. Kalian berdua, cari di ruang perjamuan dengan teliti. Meskipun harus menggeledah seluruh ruangan ini, kalian harus menemukannya. Kalian mengerti? Baik, Tuan. Tuan Muda, seluruh ruang perjamuan sudah kami cari. Namun kami masih belum melihat keberadaan Nona Yanshu. Bagaimana mungkin? Di mana terakhir kali kalian melihatnya? Di ruang rias. Yanshu. Yanshu, kamu di sini.
Zeyu, Yanshu, bagaimana keadaanmu? Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Yanshu, tenanglah. Dia sudah aku tangkap. Tidak akan ada lagi yang bisa menyakitimu. Iya. Zeyu, hati-hati. Dia mungkin punya komplotan. Akan kuhabisi kalian. Hati-hati, dia punya pisau. Cepat pergi. Jadi ini tunanganmu? Menurutku dia biasa-biasa saja. Kamu tidak apa-apa. Mari kita sambut Nyonya Wang Yanshu dan Tuan Tang Zeyu